Bapak dan Ibu sekalian, kita ada 3 orang pembicara, kita ada 3 orang expert di setiap bidangnya. Pembicara kita yang pertama bernama Mas Fai Irvanto. Beliau adalah seorang leadership karismatik guru. Oh, belakangnya ada gurunya. Berarti di sini beliau akan membagikan banyak ilmu mengenai leadership karismatik. Beliau juga adalah seorang personal coach untuk orang-orang yang ingin memperbaiki diri secara karismatik leadership atau leadership karismatik. Dan pembicara yang kedua adalah Bapak Aris Ananda atau Mas Aris Ananda. Beliau adalah seorang kreatif yang sudah menulis ratusan skenario untuk drama-drama di televisi. Dan beliau juga sudah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di 3 televisi besar yang ada di Indonesia. Dan pembicara yang ketiga adalah Mbak Agni S. Mayangsari. Beliau adalah praktisi dan juga trainer di bidang customer service. Jadi ketiga orang pembicara kita ini adalah orang-orang yang memiliki expert di bidangnya masing-masing. Nah, sebelum kita beranjak kepada 3 orang pembicara kita, sebelumnya sebagai pengantar mari kita dengarkan keynote speaker yang akan diberikan oleh founder Kubik Training dan juga mentor Tempa, Bapak Indrawan Nugroho. Baik, makasih Mas Yono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar hari ini? Oke, sebagian sudah tahu, sebagian lagi masih belum ya. Oke, saya ulang lagi jawabannya gimana ya? Sukses, tangan ke atas. Mulia, tangan ke samping selebar-lebar sambil bangkit dari kursinya. Apa kabar semuanya? Makasih tepuk tangan paling berat untuk Anda semuanya. Siang hari ini adalah siang hari yang sangat membahagiakan dan membanggakan bagi saya karena pada hari ini saya bersama dengan Mas dan Mbak, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya punya kesempatan untuk bisa duduk, belajar, mendengar, sharing dari 3 orang sahabat kita semuanya yang kita tahu mereka sangat ahli dalam bidangnya masing-masing. Saya kenal mereka hampir setahun yang lalu, banyak sering ketemu dan diskusi, dan boleh saya mengatakan bahwa apa yang mereka akan share di sini adalah sesuatu yang oleh kami di Tempa menyebutnya sebagai original masterpiece. Sesuatu yang memang datang dari gagasan mereka sendiri, sesuatu yang mereka sudah renungkan cukup lama, berbasis pengalaman, dirumuskan sedemikian rupa sehingga bisa jadi solusi untuk kita semuanya. Dan harapan kita juga itu benar-benar jadi sebuah masterpiece yang nanti akan membawa namanya lebih harum dan berikan manfaat yang lebih luas. Jadi tepuk tangan dulu untuk 3 sahabat kita yang akan sharing di sini pada hari ini. Hari ini adalah hari yang spesial untuk kita pertama karena kita punya kesempatan untuk belajar langsung dari mereka dan juga untuk 3 orang pembicara yang akan hadir di sini untuk berbagi dengan kita. Kenapa spesial? Karena pertama ini adalah kesempatan mereka untuk berbagi ilmu dan pengalaman pada kita semuanya layaknya sebuah seminar. Tapi yang juga membuat hari ini lebih spesial adalah karena hari ini mereka melaunchingkan professional brand mereka yang mereka yakini itu adalah panggilan hidup mereka. Jalan yang mereka pilih untuk nantinya bisa sukses sekaligus mulia. Dan kita doakan sama-sama supaya sahabat kita yang tampil di sini, 3-tiganya selepas dari sini benar-benar bisa rise above the crowds. Ya, dan akhirnya bisa berikan manfaat yang lebih banyak lagi. Dan saya nggak ingin panjang lebar. Kalau pagi tadi kita punya 3 bidadari, hari ini kita punya 1 bidadari dengan 2 apa ya? Masa bidadara kayaknya nggak pas kayaknya. Hah? Arjuna. Oh, pangeran katanya, 2 pangeran. Dan tema yang dibawakan ada leadership, innovation, dan service. Saya sebagai founder dari Kubik Training 15 tahun berada dalam industri pelatihan. Ketemu dengan banyak HR di perusahaan. Menemukan bahwa 3 topik ini adalah 3 topik yang sangat diminati sekaligus jadi bahan pembicaraan dan juga dibutuhkan di mana-mana. Leadership, semua orang butuh leadership. Bahkan tahun ini Kubik Training itu modul yang paling banyak diminta adalah leadership. Kita bisa mengajar leadership tumpuk 5 dalam 1 hari di kota-kota yang berbeda. Hari ini ada tumpuk 7. Jadi kalau teman-teman sebagian dari Kubik nggak bisa datang, mohon maaf gitu ya. 2 minggu lalu tumpuk 9 dan mostly bicara tentang leadership. Yang kedua inovasi. Semakin kesini kita semakin sadar perubahan begitu cepat, kita makin sadar bahwa kompetisi semakin ganas dan gak ada pilihan lain selain setiap organisasi untuk berinovasi. Inovasi banyak caranya dari model bisnisnya diinovasi sampai pada produk dan jasanya. Ya. Dan yang terakhir adalah service. Pada akhirnya perusahaan itu bisa tumbuh berkembang kalau yang dilayani happy, customer-nya happy. Percuma kita great leaders yang bisa keep innovating, but at the end of the day, customer-nya nggak happy. Ya, so ini adalah 3 pilar yang dalam pandangan saya menjadi salah satu kunci yang nanti bisa membuat organisasi kita
itu bisa tumbuh lebih hebat lagi. Dan kita beruntung 3 topik itu dibahas selama 3 jam di sini oleh 3 orang expert, dan kita akan sama-sama nanti nikmati prosesnya. Teman-teman kalau ada pertanyaan ditahan dulu karena nanti ada sesi tanya jawab ya. Saya yakin teman-teman nanti akan banyak kesempatan untuk bisa diskusi dengan mereka. Dan saya nggak ingin mencuri panggung mereka bertiga karena saya justru lebih ingin pada hari ini duduk bersama dengan Anda dan belajar dari guru-guru kita yang akan tampil sebentar lagi. Beri tepuk tangan yang meriah untuk ketiga orang sahabat kita ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Mas Indrawan Nugroho. Oh, kayaknya kalau dari wajahnya udah gak sabar ya untuk masuk ke pembicara-pembicara utamanya ya. Nah, pembicara yang pertama kalau disebut tadi pangeran, berarti yang pertama adalah seorang pangeran. Namanya adalah Mas Fei Irvanto. Dia adalah seorang leadership charismatic guru. Jadi dia lebih suka disebut guru. Alasannya kenapa? Nanti akan lebih dijelaskan oleh beliau. Nah, yang kedua juga beliau adalah spesialis pengembang karisma dan kepribadian, baik secara seminar ataupun secara coach secara personal. Dan juga dia adalah seorang private coach untuk para anggota dewan. Jadi kalau misalnya ingin private coach mengenai leadership karismatik, bisa dengan beliau. Nah, daripada kita berpanjang lebar dengan saya, langsung saja kita serahkan kepada trainernya Mas Fei Irvanto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah dites. Apa kabarnya? Saya boleh ikut ngetes ya. Apa kabar Bapak Ibu? Oke. Nah, khusus hari ini dan terutama di jam pertama kita akan belajar tentang namanya karisma. Kita akan berbagi bersama. Ada ciri khas orang yang berkarisma. Yang satu adalah dia menawan. Kedua, dia memukau. Kalau kita melihat orang menawan dan memukau, apa yang kita katakan biasanya? Wow. Oleh karena itu, khusus di sesi ini atau kalau mau diteruskan sampai ke belakang, ketika ditanya apa kabar, maka jawabannya berdiri, sukses, mulia, kemudian tangannya dikeluarkan, tambahin wow. Oke? So, apa kabar? Sukses, mulia, wow. Siap? Siap? Dan kita langsung saja nanti, kalau tadi masih level 5, level 6, kita langsung naikkan level 9 sekarang. Oke? Langsung level 9. Apa kabar Anda semuanya hari ini? Luar biasa. Baik, kita akan memulai petualangan kita bersama. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Tadi sudah diperkenalkan. Nama saya Fei Irvanto. Boleh manggil Fai, ada yang tadi manggil V, ada yang manggil Pai, juga boleh tergantung dari logatnya. Ya, saya pertama kali dipanggil Pai juga waktu itu menerima telepon dari telemarketer. Ada yang pernah ditelepon sama telemarketer, tawarin kartu kredit atau KTA? Oh, pernah utang ya? Enggak ya? Oke. Oh, menawarkan. Oh, ini jangan-jangan yang telepon saya ini ya. Jadi waktu itu ditelepon, moga-moga bukan Mbak ya. Dia telepon, halo selamat siang, bisa bicara dengan Bapak Pai Irvanto. Kok Pai Irvanto? Saya pikir salah eja kan? Tapi dia benar nyebut V-nya benar Irvanto. Mungkin dia salah tulis. Kayaknya salah deh Mbak, saya bilang. Coba dia aja Mbak. Enggak benar Bapak 0813 sekian. Iya benar. Coba dia aja. Oke saya aja Pak ya. Bapak namanya Pak Irvanto, Panta, Alpha, Yankee. Oh ternyata memang dia nggak bisa ngomong F. Gitu. Jadi boleh nanti ada yang manggil V, ada yang Fai, ada P, bebas. Gitu ya. Alhamdulillah tadi sudah diperkenalkan. Saya juga dikenal sebagai seorang guru atau coach. Sebenarnya mirip-mirip dan sepanjang perjalanan alhamdulillah juga dipercaya untuk memberikan coaching kepada beberapa, akhir-akhir ini dipercaya anggota dewan untuk menjadi personal coach mereka. Terutama kemarin ada yang, ya terima kasih. Kemarin ada yang tahu ya kita baru pelantikan anggota dewan yang baru ya. Jadi ada beberapa orang mengontak saya untuk mempersiapkan karena ternyata pada minder. Jangan khawatir, orang di ruangan ini mungkin lebih pede dari mereka. Mereka mau dilantik itu minder. Jadi butuh di coaching, cara berdirinya harus seperti apa, bajunya harus seperti apa, ngomongnya ketemu nanti sama Pak Presiden harus seperti apa. Nanti kita tunjukkan salah satu contohnya. Gitu. Nah, selain itu juga saya mengajarkan komunikasi, tapi lebih ke komunikasi karismatis. Ada yang pernah dengar di sini cerita yang orang ketabrak mobil 19 orang langsung mati, terus kemudian dihukum? Pernah? Jadi ada orang dia tertuduh karena memakai narkoba atau memakai apa, dia nabrak langsung. Padahal mobilnya pelan-pelan ya. Mobilnya pelan-pelan nabrak 19 orang. Itu juga salah satunya yang dikenal dan kemudian kita coaching. Nah, gara-gara ilmu karismanya, dia kemudian waktu di ruang sidang memakai ilmunya. Dia duduk di ruang sidang situ, ditanya sama si hakim. Saudara terdakwa, Anda terbukti telah melakukan pelanggaran hukum. Dan terbukti di sini berita acara mengatakan saudara terdakwa telah membunuh 19 orang. Apa alibi saudara atau pembelaan saudara sehingga Anda tidak terjerat hukum selama 10 tahun?
Belum sampai selesai ngomong, ini orang suaranya aslinya cempreng. Jadi dia langsung berani aja pakai ilmu karismanya. Pak, saya tidak membunuh 19 orang. Saya tidak setuju. Waduh, ini pertanda baik. Pembicara berikutnya nih. Ini bukan sabotase ya. Tapi ngomong-ngomong memang dia dominan sekali ya. Lebih gede dari kita. Rupanya dia sudah belajar ilmu karisma, jadi lebih gede dari kita. Mas, boleh digulung agak pendek dikit, Mas. Oke, terima kasih. Jadi kita lanjutkan. Dia berkata, saya tidak bersalah Pak, saya cuma membunuh 2 orang, tidak 19 orang. Katanya begitu. Saudara terdakwa, Anda jangan main-main. Jelas-jelas berita acara mengatakan bahwa saudara terdakwa membunuh 19 orang. Kenapa Anda mengatakan Anda cuma membunuh 2 orang? Pak, gini deh, kalau Bapak jadi saya nyetir mobil, rem saya blong. Sebelah kiri ada 2 orang, sebelah kanan ada 17 orang. Bapak banting kiri atau banting setir ke kanan? Kalau jadi dia banting kemana? Kiri, supaya korbannya lebih banyak. Si hakimnya marah. Ya jelas saya akan banting ke kiri. Orang korbannya lebih sedikit. Ya sama persis Pak. Lah terus kenapa yang itu mati juga? Ini Pak masalahnya. Saya banting ke kiri ada 2 orang kakek-kakek di situ. Pas saya ke situ satunya kena, satunya lari ke kanan. Ya saya kejar lah. Kena dua-duanya akhirnya. Gitu ya. Nah, itu salah satu nanti ilmu karisma yang kita bisa pelajari, berkomunikasi bagaimana meyakinkan ke orang lain. Nanti kita akan pelajari sedikit. Dan alhamdulillah juga selama perjalanan saya juga dipercaya untuk memberikan training-training di beberapa tempat dan kemudian tersertifikasi juga dengan NLP. Saya tidak menggunakan NLP sebagai bahan materi saya, tetapi menyisipkan di dalamnya supaya nanti lebih berguna. Nah, kalau orang sukses katanya ada orang sukses di belakangnya, betul? Semua orang sukses pasti punya guru di belakangnya. Begitu juga dengan saya. Dan salah satu gurunya tadi sudah maju ke depan sebenarnya. Tidak lain dan tidak bukan kita beri tepuk tangan untuk Mas Indra Wan Nugroho di belakang. Beliau yang membantu saya menempa saya menemukan apa sih sebenarnya yang harus saya ajarkan dan bagikan ke orang lain, apa yang bisa saya berikan manfaat ke orang lain. Ada lagi tadi pagi Pak Jamil Zaini sudah keluar, nggak ada di sini ya? Sudah keluar kayaknya tadi ya. Tadi Pak Jamil Zaini juga memberikan banyak sekali masukan. Di sebelah kiri ada namanya Bapak Anies Baswedan. Ada yang tahu Bapak Anies Baswedan siapa? Dia salah satu tim suksesnya Jokowi dan pendiri Indonesia Mengajar. Konon kabarnya ketika saya belajar dari dia setiap foto dia selalu mengambil posisi tertentu. Dia tidak mau difoto dari sisi yang lain. Karena dia sudah tahu sudut karismanya dia. Kalau dia angle, ya siapa yang pernah foto? Kalau foto rame-rame kemudian karena fotonya jelek, oh nggak bagus. Benar? Ukuran foto bagus atau enggak adalah kita terlihat cantik atau enggak di situ, betul? Karena biasanya sudut karisma kita tidak terlihat. Setiap orang punya sudut karismanya, dari atas, samping, bawah. Makanya ada orang yang suka motonya. Gitu kan? Mungkin itu sudut karismanya dia. Nah itu juga saya belajar banyak dari beliau. Kemudian saya belajar juga dari salah satu putri Indonesia. Bagaimana dia tampil di atas panggung. Kemudian bagaimana ketika di panggung dia menjadi orang biasa lagi. Di atas panggung dia begitu anggun, begitu menawan. Begitu di bawah bukan pecicilan tapi lebih santai. Jadi nanti kita akan belajar juga apa di balik on off-nya dia itu. Kemudian ada juga Bapak Rene, kemudian itu salah satu guru marketing saya, Mas Roni, dan yang terakhir Pak Tung Desem salah satu. Mungkin kita sudah kenal Pak Tung Desem. Nah, alhamdulillah juga selama perjalanan karirnya juga dipercaya untuk menangani beberapa klien-klien. Dan ada beberapa klien-klien yang, ini beberapa contoh klien yang puas. Jadi dari berbagai jenis atau bidang profesi. Ini dari Commonwealth Bank yang mengatakan waktu itu dia ada problem dengan anak buahnya. Penjualannya nggak naik-naik, anak buahnya suka ngelawan. Kalau makan siang keluar nggak balik-balik. Karena dia nggak didengerin. Dia anak cewek muda, anak buahnya cowok tua-tua semuanya gitu, senior-senior. Akhirnya kita ajarkan 2 hal, Mbak, lakukan ini selama 3 bulan langsung naik karir. Sekarang dia udah jadi vice president, naik di kantor pusat. Ada juga dia agensinya untuk Fox, Vespa, L'Oreal, BI, Dior. Dia kalau nego waktu itu selalu sering gagal sama orang. Akhirnya coba sih kamu nego sama aku rekam. Begitu direkam ternyata ada bahasa tubuhnya dia yang membuat orang malah nggak yakin. Membuat orang malah tidak percaya dengan apa yang dikatakannya dia. Padahal inti materinya dia bagus sekali. Nah kemudian kita sharing, akhirnya dia berhasil juga. Nah ini tadi contoh salah satu anggota DPD. Beliau khusus spesial, saya merasa sangat terhormat. Beliau mendatangi saya khusus kemudian meminta personal coaching dari saya untuk supaya ketika nanti bertemu dengan calon anggota dewan, dia siap. Dan begitu hari pertama di training, dia langsung mempraktekkan ilmunya di depan Bapak Jokowi. Dia foto di depan dia bagaimana supaya kelihatan lebih auranya meningkat. Nah ini contoh berdiri dan contoh pemakaian bajunya
sudah sesuai rekomendasi. Waktu itu belum seperti ini beliau. Ada juga ini contoh dari MLM, jadi ada bisnis, ada politician, ada manajer dan lain-lain. Ini salah satu waktu itu coachingnya di kamar hotel, bahkan dia seorang anggota network marketer. Kemudian dia merasa bahwa aura powernya kurang kalau ngomong sama orang. Kalau ngomong sama orang kok kurang punya energi gitu. Nah, kita olah sedikit akhirnya jadi juga. Dan seterusnya ini juga salah satu teman kita. Yang ini khusus waktu itu cuma belajar senyum. Coba Anda perhatikan senyumnya di sebelah kiri dan bandingkan dengan senyum di sebelah kanan. Apa yang berbeda? Yang di sebelah kiri, Bapak Ibu, senyumnya terlihat kurang rata, kurang wow, kurang menawan. Begitu ke kiri, kita cuma latihan dengan 3 otot senyum. Nanti kalau ada yang mau tanya jawab, boleh. Cuma latihan senyum doang sama dia. Ternyata senyum yang benar bisa menguatkan karisma kita. Salah satunya. Ini salah satu liputan media, alhamdulillah kemarin waktu ada musim debat capres. Masih ada yang nonton debat capres pertama? Ada? Masih ingat Pak Jokowi pakai baju apa debat capres pertama? Pakai jas, terus ada keluar ini ya, surat dari ibunya katanya. Di debat capres ketiga dia menggunakan batik. Nah di situ saya dipercaya oleh tim Jawa Pos untuk memberikan analisa. Kenapa kok Pak Jokowi lebih oke dari Pak Prabowo saat itu waktu di debat capres? Saya bilang analisa karena dia memakai warna yang cocok, motifnya pas dengan warna kulitnya, cocok juga dengan jenis postur tubuhnya. Nanti kita akan belajar sedikit apa efeknya pakaian dan baju dengan karisma kita. Jadi baju itu juga ada ilmunya gitu ya. Kemudian kemarin juga sharing dengan beberapa teman-teman di Bogor, ini salah satu yang terakhir. Itu sedikit banyak supaya kita nanti tahu bahwa apa yang kita share hari ini itu benar-benar ilmu yang sudah teruji, terbukti dan bisa dipraktekkan. Karena sudah ada contoh yang membuktikan. Jadi nanti kita hari ini akan belajar bagaimana mempraktekannya dan bagaimana caranya nanti kita tahu lebih dalam supaya kita lebih apa? Lebih wow. So harapannya keluar dari sini sedikit banyak nanti sudah berubah sedikit. Kalau level bawahnya dari mungkin sekarang sudah 6 kita naikkan 7. Kalau sudah 7 jadi 8, 8 jadi 9. Kalau sudah 10 Anda berdiri di sini ngajari saya juga boleh, saling belajar ya. Oke, apa kabar Bapak Ibu? Wow, mantap, silakan. Baik, kita mulai. Tadi ada yang nanya waktu mulai awal di depan. Kita ini belajar karisma, belajar apa sih Pak? Gitu. Ini ilmu gendam ya. Karisma itu kan daya tarik. Ini pakai ilmu klinik atau pakai ilmu jambi-jambi atau enggak? Sama sekali tidak Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar khusus ilmu yang really scientific. Ilmu yang really ada teorinya dan bisa dipraktekkan dan bisa dikopikan ke orang lain. Teorinya mirip dengan kita memasak. Kalau kita memasak, kalau chef yang handal, biasanya dia tidak perlu mencicipi. Bahkan dia mencium baunya doang, dia sudah tahu, oh ini kunirnya kurang. Dites, oh garamnya kurang. Dirasain lagi, oh bawangnya kurang. Nah kalau master chef yang jago, dia ngeliat masakan, ngerasain, kemudian dia bisa mengcopy masakan itu tanpa harus ngomong sama kokinya. Dia bisa membuat jiplakan resepnya. Nah sama dengan ilmu karisma. Kita pelajari orang-orang yang sudah berkarisma, saya bertemu dengan beberapa orang, saya pelajari dari buku ke buku, dari personal ke personal, dari training ke training, kemudian kita breakdown bumbunya. Dari breakdown bumbunya kita tulis resepnya. Dari resepnya kita kopikan ke orang lain, sehingga orang lain yang menggunakan juga bisa berkarisma, sehingga bisa lebih wow. Aplikasinya di mana? Luas sekali aplikasinya. Salah satunya adalah aplikasinya untuk leadership. Nah, ketika saya bekerja di salah satu korporasi waktu itu, ada satu permasalahan yang saya rasa mirip dengan perusahaan-perusahaan lain. Ketika kita ngomong leader, pasti ada kasus di mana leader itu, kalau orangnya tidak terlalu powerful, kalau orangnya tidak terlalu beraura, dia tidak dihormati sama anak buahnya, betul? Terutama kalau leadernya anak baru, anak muda, anak buahnya orang senior. Anak kemarin sore, ngajar-ngajarin yang tua, betul? Tahu apa kamu? Gitu. Sehingga orang ini tidak bisa dihormati, dia ngomong tidak didengarkan, dia jalan tidak dipandang, dia melakukan sesuatu tidak diikuti dan tidak sama sekali orang mau terinspirasi oleh dia. Nah, kondisi saat seperti itu kita namakan sebagai seorang leadership yang gagal. Artinya, dia sebagai seorang pemimpin memainkan perannya hanya sebagai seorang pimpinan, tapi tidak bisa memainkan pengaruhnya, influence-nya, dan tidak bisa mengubah orang untuk bergerak sesuai apa yang diinginkan. Katanya kalau pemimpin itu adalah orang yang bisa menggerakkan orang lain sesuai yang dia inginkan, betul? Nah pertanyaannya adalah, kalau orang saja tidak mau mendengarkan dia, kalau orang tidak mau melihat dia, kalau orang tidak mau mengikuti dia, apalagi mencintai dia, ya gimana orang mau ikut?
gitu kan? Nah, ternyata ada komponen-komponen yang bisa kita kopikan ke leader yang berkarisma supaya siapapun bisa berkarisma. Saya ingin tanya, siapa di ruangan ini yang pernah aja ketemu orang, pas ngelihat pertama, ini orang ada isinya nih. Pernah? Wih, kayaknya ini orang dalam nih. Atau ngelihat orang kayaknya di depan, wih pinter banget. Padahal belum tentu kan? Atau siapa yang pernah di sini, saya yakin pernah ada yang lihat, ketemu orang, orangnya sebenarnya pinter, ngomongnya cepat, wah ilmunya banyak, tapi kalau ngomong ngeselin. Ada? Wah yang senyum-senyum nih jadi korbannya atau jadi orangnya? Nggak jelas ya. Nah, apa yang membedakan orang yang pertama dan kedua, terutama kalau orang pertama menjadi leader dan orang kedua menjadi leader juga. Orang yang pertama, dia memancarkan satu energi aura karisma, di mana ketika dia berdiri saja, orang sudah segan. Ketika dia masuk ruangan, orang mau mengikuti. Ketika dia bergerak ke sana kemari, mata pun mengikuti dia. Karena dia mempraktekkan sesuatu komponen-komponen yang membuat dia dihargai, kemudian orang akhirnya terpengaruh dan tergerak. Itu yang paling penting. Nah, caranya apa? Itu yang kita bahas hari ini. Nah, sebelum memulai, kok loncat ke sini tiba-tiba. Izinkan saya untuk memulai satu cerita. Ini bagaimana kita bisa mengcopy ilmu leadership dari sebuah kisah menjadi ilmu yang bisa terimplementasi di dunia bisnis. Di tahun 1955 di New York, ada yang tahu New York di mana? Tahu doang, tahu, nggak nanya pernah ke sana, tahu. Tahu, Mas? Tahu ya New York. Ada sebuah stasiun namanya Grand Central Station. Itu stasiun terbesar di New York. Beda lah sama Gambir ya, sama Bogor itu. Ini lebih gede, sepurnya banyak banget kayak gitu. Nah, suatu hari ada seorang sepur ya bener ya? Oh ya, train. Kalau sepur di ini ya, stasiun balapan. Sepur. Di New York sepur. Suatu hari ada seorang selebritis menantang seorang wartawan. Si wartawan ini tertantang, tapi kemudian dia mengatakan, boleh nggak saya ngajak wartawan yang lain supaya tantangannya lebih oke? Oke, silakan. Dia mengatakan seperti ini. Saya akan membuktikan bahwa saya bisa menjadi orang biasa. Saya tidak akan dikerumunin oleh orang lain. Saya tidak akan dikejar-kejar orang lain karena saya memutuskan menjadi orang biasa. Saya akan naik kereta dari satu titik di kota New York sampai titik tertentu dan orang tidak mengenali saya. Wah, mana mungkin, kata si wartawannya. Kamu kan sudah terkenal, fotomu di mana-mana, poster filmmu tersebar, bukumu juga kelihatan, bahkan orang mengejar-ngejar kamu minta tanda tangan. Gimana ceritanya kamu? Bisa orang tidak memperhatikan kamu. Oke, kita coba ya. Orang itu bernama Jane Baker. Dia masuk ke kereta, jalan, nggak ada yang nyapa, nggak ada yang merhatikan. Dia bahkan sampai jalan di stasiun, nggak ada yang menyapa. Sampai ketika dia di satu titik mendekati stasiunnya mau berhenti, keretanya mau berhenti, dia berkata kepada wartawan, kamu sudah siap untuk melihat karismaku? Oke, buktikan. Kamu siap kalau akan ada chaos nanti? Oke. Kamu siap kalau tiba-tiba nanti orang akan ribut minta tanda tangan? Oke, siapkan kamera dan lain-lain. Dan dia mengatakan, sekarang aku akan mengubah sedikit gesturku. Tidak banyak yang dilakukan dia. Dia hanya melakukan perubahan sedikit di rambutnya dan kemudian di bahasa tubuhnya. Dan orang itu langsung berubah menjadi seorang yang sangat terkenal. Dan begitu dia membuka bajunya dan menggunakan gestur tertentu, orang langsung teriak, Marilyn, langsung chaos. Satu New York. Karena seorang Marilyn Monroe naik kereta dan gak ada yang tahu. Dan begitu dia melakukan gestur tertentu, orang langsung kenal. Wartawan itu sempat sampai 30 menit ceritanya. Dia dikejar-kejar, kemudian orang berusaha minta tanda tangan. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Ternyata yang namanya pesona, yang namanya karisma, yang namanya daya tarik itu bisa diatur, bisa disetel. Jadi kalau Bapak Ibu pernah lihat orang yang menarik, jangan salah, kita lahir semuanya tidak menarik mungkin. Atau kita semua lahir menarik. Semua lahir bayi nangis, oek-oek, betul? Ada yang langsung lahir di sini langsung berkarisma? Nggak ada kan ya? Awalnya pasti seperti itu. Nah, akhirnya si Marilyn Monroe ini menginspirasi banyak penulis untuk mengajarkan ilmu bagaimana memperbaiki personality dan meningkatkan daya aura karismanya. Dan akhirnya digunakan dan dikopi di berbagai lini bisnis. Mulai dari untuk manajemen, mulai dari untuk politik, mulai dari untuk selebritis, public figure, dan lain-lain. Ternyata ilmunya bisa dipraktekkan. Nah, dengan itu
bisa disimpulkan bahwa sebenarnya yang namanya karisma itu adalah alat, bukan bakat. Siapa yang masih percaya kalau orang yang menarik itu adalah bakat? Oh, emang nih orang yang memang dia punya aura. Oh, orang ini memang menarik. Tidak, Bapak Ibu. Marilyn Monroe sudah mengatakan bahwa ternyata yang namanya orang menarik itu ada tombol on off-nya. Ada tombol apanya? On off. Saat kita butuh untuk berkarisma maka di-on-kan. On. Menarik. Ketika kita butuh untuk biasa, di-off-kan. Ketika kita kumpul dengan anak-anak, off-kan. Jangan nama anak-anak kita tetap berkarisma. Anaknya bingung, istrinya bingung. Istrinya nanti suaminya Mbak Zakia juga bingung. Gitu ya. Suaminya minta makan, Mbak, manggilnya apa? Ma ya? Sayang. Oh, oke. Say, gitu ya. Sayang ya, bukan Saiton ya. Sayang. Saya soalnya pernah dipanggil saya waktu saya, manggilnya Saiton maksudnya kurang ajar. Gitu. Saya minta makan dong. Mau makan apa sayang? Males nggak orang digituin? Males. Gitu. Jadi saat kita butuh kita on kan, saat kita tidak butuh kita off kan. Dan seperti sebuah alat, saat kita pakai maka kita pegang, saat kita tidak pakai maka kita letakkan atau kita lepas. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini sebelum kita memulai ini yang prinsip yang perlu kita pegang dulu bahwa apa yang kita pelajari hari ini itu adalah alat. Artinya bisa dipakai oleh siapapun asal tahu makanya, dan bisa dipakai saat diperlukan dan tidak dipakai saat tidak diperlukan. Nah, cara makainya gimana? Pertanyaan gitu. Dan apa alatnya? Kita akan pelajari bersama nanti. Nah, dia bisa digunakan untuk konteks leadership. Kalau Anda lihat di depan ini ada salah satu cuplikan film. Ada yang tahu nih film apa? Wall Street. The Wolf of Wall Street. Nah, kemudian di situ ada nama Jordan Belfort. Dia salah satu tokoh yang karismatis di dunia. Nah, kalau Anda dilihat di sini, ini adalah cuplikan real dan ketika membuat film itu Leonardo DiCaprio pun didampingi oleh si Jordan. Dia supaya bisa mengkopi karismanya si Jordan Belfort. Saya sendiri pernah melihat beliau ada di Singapura waktu itu. Begitu ketemu dia itu orang, wih gila nih orang ya. Auranya itu benar-benar kayak aura pengen makan orang. Dalam arti dia kalau ketemu sama dia lapar. Kok lapar sih? Pengen makan. Maksudnya dia ahli penjualan, Mbak. Ketika dia ketemu orang rasanya kita ini siap untuk dibeli bukan. Dia siap untuk menjual sesuatu sama kita. Auranya kerasa banget. Nah, itulah salah satu sosok dari seorang leader atau seorang figur. Ketika dia berada di sana, dia kelihatan auranya dan bahkan orang cheering up. Orang begitu semangatnya mengikuti dia. Orang begitu santunnya yang tadinya biasa-biasa aja langsung jadi semangat. Orang yang tadinya nggak mau dengerin, jadi dengerin. Orang yang tadinya tidak mau melihat dia, tiba-tiba langsung melihat dia sebagai sosok yang harus ditiru dan dicontoh. Nah, bedanya apa dengan leader yang gagal? Leader yang gagal adalah contoh leader yang tidak dihormati. Saya pernah dalam satu perusahaan, kasus real, ada seorang kepala manajer, dia baru naik, umurnya sekitar 24 tahun. Pinternya minta ampun, jagonya oke banget, ilmunya luar biasa, trainingnya sudah kemana-mana, sekolahnya tinggi sampai ke luar negeri. Begitu dicemplungin, dimasukkan ke pabrik, produksi turun, penjualan hilang, orang nggak mau dengerin dia. Ketika dia memimpin, orang tidur. Ketika dia memberikan instruksi, orang melawan. Ketika dia menjelaskan sesuatu, orang pergi. Akhirnya dia menjadi seorang leader yang gagal. Apakah dia orang pinter? Pinter. Apakah dia berilmu? Berilmu. Yang membedakan apa? Dia belum punya karismanya. Jadi ada komponen-komponen dari leadership dan salah satu komponen yang bisa kita kopikan ada ilmu karisma. Bagaimana kita mempunyai pengaruh social influence, pengaruh sosial, dan bagaimana kita bisa punya aura supaya orang mau mengikuti kita dan orang tergerak karena kita. Nah, ini juga sudah pernah terbukti bahkan di berbagai level. Saya pernah mengalami satu kondisi di mana saya mengecek apakah karisma ini benar-benar bisa diaplikasikan di berbagai level. Apakah cuma hanya orang-orang leader yang CEO? Ataukah hanya orang-orang yang manajer? Ternyata tidak Bapak Ibu. Nah ceritanya waktu itu, saya lagi melakukan bisnis perjalanan waktu masih bekerja di satu perusahaan. Di perjalanan itu saya ke luar negeri. Kalau kita ke luar negeri biasanya kita melewati imigrasi, betul? Di imigrasi kita distempel paspor kita, betul? Nah saya antri di situ. Antri, di depannya ada banyak orang. Kebetulan waktu itu flightnya malam, entah apa yang terjadi, tidak banyak orang yang
dari Asia, banyak kan orang-orang bule sama orang-orang Jepang, Chinese gitu ya. Di depan saya lihat orang di depan saya pas orang bule, di depannya lagi itu orang yang saya lihat kok kayaknya rambutnya mirip saya, kulitnya juga mirip saya. Oh ini pasti orang Asia, kalau nggak orang Malaysia, Singapura, Filipina, Indonesia, Myanmar, atau orang bule yang lagi habis berjemur gitu ya. Antri di depan, jalan dipanggil maju kan biasanya maju terus nanti dicek paspor, oke, maju. Pas giliran orang yang tadi, orang Asia tadi, saya cuma 2 orang di belakangnya, makanya bisa mendengarkan apa yang terjadi di situ dan melihat apa yang terjadi. Begitu dia sampai di garis kuning, mata orang imigrasinya langsung berubah. Yang tadinya ramah tiba-tiba memicingkan mata. Dan tiba-tiba dia teriak. Entah orang ini karena terlalu nggak tekno itu apa bahasa Indonesianya, tidak terlalu memperhatikan. Oh terima kasih ada translator di sini ya. Tidak terlalu memperhatikan. Si orang imigrasi langsung berterima, Indon! Maju kamu. Waduh. Dipanggil Indon. Ngomong-ngomong ada yang tahu artinya Indon? Indon adalah panggilan untuk orang Indonesia dengan konotasi negatif. Artinya dia adalah seorang TKI atau seorang yang pekerja kasar, pembantu, buruh, dan lain-lain. Ketika kita dipanggil Indon, maka kita merasa direndahkan. Saya kaget, minta ampun. Tapi dari situ saya jadi tahu, oh ini orang Indonesia, mungkin karena paspornya kelihatan. Begitu dia maju, dia meletakkan paspornya dengan tangan tergetar. Karena tahu tergetar malah ditanya balik sama dia. Mau ngapain kamu? Mau kemana? Dalam bahasa sana ya, tentunya ini saya terjemahkan. Mau ke kota ini Pak. Ngapain? Kerja Pak. Kerja di mana? Di kelapa sawit. Jadi apa? Dibentak-bentak di depan orang Bapak Ibu. Bayangkan kalau Bapak Ibu seorang Indonesia, ada yang bukan orang Indonesia di sini? Indonesia semua ya. Kalau Bapak Ibu bukan seorang Indonesia, kemudian di negara orang diteriak-teriak, dibilang, Indon! Sakit hati. Kemudian di Bapak Ibu diteriak-teriak, mau kemana? Mau ngapain? Sakit hati. Sakitnya di mana? Di sini. Itu yang terjadi dengan orang yang di depan saya. Dia tangannya bergetar. Akhirnya sih boleh lewat. Tapi dia harus melewati proses yang begitu menyesakkan hati, menyakitkan, dan tentu buat saya yang sesama orang Indonesia, ada malunya juga dong dilihat orang dari negara lain. Ada apa yang salah? Dan itu sedikit meruntuhkan kepercayaan diri saya waktu itu. Mati. Di depan saya orang Indonesia diteriak-teriak, saya juga orang Indonesia. Depan saya orang bule. Yang depan senyum, yang belakang nanti semak lagi. Ya. Aduh gimana caranya ya? Ya sudah pede aja. Jadi saya maju. Saya percaya diri. Saya tegakkan badan, saya senyum. Entah apa yang terjadi, si orang imigrasinya tidak teriak, tidak memasang muka yang masam. Dia cuman senyum. Please. Loh, kok beda? Silahkan. Saya awalnya mau gemetar, ya masih gemeteran sebenarnya juga sama gitu ya. Saya taruh. Ya. Alasannya biar kedinginan gitu. Taruh. Tidak banyak ditanya, tidak ditanya mau kemana, tidak ditanya mau ngapain, tidak ditanya saya bersama siapa dan lain-lain. Langsung distempel, jedes. Silakan please. Saya bingung. Apa yang membedakan saya dengan orang tadi ya? Kulitnya sama, rambutnya sama, dan kebetulan waktu itu bajunya warnanya juga sama, warna putih. Karena penasaran saya cari orang itu muter sana, muter sini, saya cari akhirnya ketemu dia di sebuah pojokan di dekat sebuah kafe. Dia orangnya duduk, merunduk di situ. Duduknya di bawah lagi. Wah ini orang habis dimarah-marahin malah kelihatan duduk di bawah gitu ya. Makin merendahkan diri, naik dong. Saya samperin orangnya. Selamat siang Pak. Gitu. Dia melihat saya dengan mata nanar. Dengan mata agak berkaca-kaca. Dia nanya ke saya. Bapak orang Indonesia ya Pak? Oh ya kok tahu? Ya Bapak ngomong Indonesia kan? Oh ya benar juga gitu. Ya benar-benar. Saya tanya, Pak kalau boleh tahu tadi apa yang terjadi? Belum sampai saya berhenti berbicara, dia langsung cerita, Pak ini nggak adil Pak. Saya tadi juga lihat Bapak tidak dimarahin. Saya setiap lewat imigrasi, setiap ke negara ini, saya selalu dihina. Saya selalu merasa direndahkan seolah saya bukan manusia. Saya juga manusia Pak. Bapak kan orang Indonesia, kenapa Bapak dihargai dan kenapa saya tidak? Saya tahu Bapak bukan selevel saya. Tapi apa yang membedakan? Nah saya dengar gitu, terenyuh dong. Ya benar juga apa yang membedakan saya dengan dia ya. Setelah ngobrol, singkat cerita saya ceritakan. Bapak,
Apakah Bapak mau kalau nanti ketika lewat imigrasi Bapak tidak lagi dimarahin? Bapak ketika berada di satu tempat Bapak tidak lagi dipandang rendah. Ketika Bapak nanti bekerja Bapak dianggap sebagai orang yang high level. Bapak akan dihormati, dipandang, didengarkan dan dicintai dan diikuti oleh orang lain. Mau? Mau, Pak. Saya kasih kartu nama. Ini kartu nama saya. Bapak nanti lakukan dua hal. Saya jadi singkat. Bapak lakukan ini dan lakukan ini. Kabari saya. Jadi ada nomor telepon saya, SMS saya atau telepon saya kapan saja. Selesai kita berpisah. 1 bulan nggak ada kabar. 2 bulan nggak ada kabar. 3 bulan nggak ada kabar. Di bulan ke-7 tiba-tiba di suatu sore saya menerima satu SMS yang cukup mengejutkan saya. Dia berkata begini. Selamat sore Pak Fai, saya Kasmani yang dulu bertemu di bandara. Intinya dia mengatakan bahwa terima kasih banyak Pak. Bapak sudah mengajarkan saya 2 hal saja waktu itu dan saya praktekkan. SMS-nya panjang sekali dan mengatakan, Alhamdulillah Pak, gara-gara ilmu itu sekarang saya sudah diangkat supervisor di perkebunan kelapa sawit. Tidak ada ceritanya orang Indonesia yang kerja di bawah, kemudian dia bisa naik menjadi seorang supervisor kalau dia memulai sebagai level tertentu. Dan Alhamdulillah berkat ini, orang ini bisa naik. Senangnya minta ampun saya dengar seperti itu. Dan ternyata confirm. Oh ternyata ilmu ini bisa dipakai oleh siapa saja. Berbagai level. Mau CEO, mau manajer, mau direktur, mau supervisor, mau operator, mau buruh. Siapapun bisa pakai. Mau bisnismen? Boleh. Politikus? Ayo. Inspiring mom? Boleh. Siapapun juga boleh. Dalam konteks tertentu. Nah, apa yang saya ajarkan ke dia? Ternyata ada simple dan kita akan bahas hari ini. Siap untuk belajar? Siap? Kalau gitu apa kabar Bapak Ibu? Sukses, mulia, wow. Oke. Nah, ternyata Bapak Ibu ada sebuah studi mengatakan dari 2 orang pakar, yang satu adalah Ibu Olivia. Ibu Olivia ini mengatakan, oh mirip sama Ibu ya, namanya Rima Olivia ya Bu ya. Beda nasib aja kayaknya. Nasib Ibu lebih bagus dari dia. Nah, dia mengatakan karisma akan membuat Anda lebih berpengaruh, lebih meyakinkan dan lebih inspiratif. Dan orang lain ingin dipimpin oleh Anda. Loh enak mana? Kita memimpin orang lain, kita yang minta, atau orang lain minta dipimpin sama kita? Enak yang mana? Orang lain minta dipimpin kita sama kita. Ternyata ilmu karisma ada rahasianya. Orang lain pengen ngikutin kita. Dalam konteks apapun. Kemudian ada lagi ahli ini yang mirip bajak laut. Dia adalah Joseph Bernstein. Profesor dari Wharton University mengatakan, pemimpin berkarisma membuat pengikutnya lebih berkomitmen lebih tinggi, berkorban lebih banyak, dan memberi lebih kurang L, lebih dari yang diminta. Ini ngetes konsentrasinya aja ya, memang. Enak mana? Orang diminta melakukan 1 ngasih setengah, atau orang diminta melakukan 1 ngasih 1,5? Enak yang mana? Ngasih 2 pinter, ini lebih karismatis dari saya nih. Ya, pinter. Siapa Pak namanya Pak? Seven Sense, ini salah satu. Seven Sense Optimasi, kita kasih tepuk tangan dulu. Ini salah satu guru kita juga namanya Pak Pri. Luar biasa, kalau ketemu dia, waduh, auranya luar biasa. Aura ya Pak, bukan aurat ya. Aura. Nah, ternyata ilmu karisma itu berguna Bapak Ibu. Salah satunya membuat kita lebih menarik, tapi juga membuat lebih powerful. Nah, apa saja sih komponen dari ilmu karisma? Ini kok suka loncat-loncat ya sebenarnya. Nah, ilmu karisma itu akan membuat seorang leader, tadi sudah dikatakan, dia akan lebih dipandang. Dia akan lebih didengar ketika bicara. Dan dia akan lebih dihormati. Dan sekali lagi kita sepakati dan kita sampaikan bahwa ilmu karisma itu tidak ada ilmu kliniknya, tidak ada magicnya, tidak ada triknya, semuanya ilmiah atau scientific. Dan hasilnya instan. Hasilnya apa? Instan. Artinya praktek sekarang juga di ruangan ini nanti langsung bisa berubah sedikit. Ilmunya banyak. Tentunya tidak akan kita share hari ini semuanya, nanti kita akan bisa bicara lebih banyak. Tapi saya akan share satu hal nanti dan Bapak Ibu langsung bisa merasakan perbedaannya. Mau? Siap? Oke, kalau gitu kita lanjut. Kita pelajari dulu prinsip dasar dari karisma. Apa sih sebelum kita belajar isinya, kita pelajari prinsipnya dulu. Siapa yang punya setrika di sini di rumah? Ada? Angkat tangan ini enggak punya setrika atau gimana? Oke, siapa yang punya setrika di sini? Oh, semuanya punya. Siapa yang pernah menyetrika di sini?
Oke. Siapa yang pernah merasakan setrika panas? Loh, ada yang pernah beneran ternyata. Bener kena, kena. Oh, nggak sengaja gitu ya? Bukan halo gitu ya? Bukan. Setrika. Nah, kalau ada setrika, biasanya kalau setrika nyala, kita deketin tangan kita, kerasanya apa? Anget ya. Apa yang bikin anget? Karena di dalamnya ada elemen yang terhubung dengan listrik. Ada juga setrikanya yang ada meterannya, ukurannya dari 0 sampai 1. Kalau ini untuk linen, ini untuk wol, ini untuk apa gitu ya. Semakin kita putar ke kanan, maka suhunya akan semakin panas. Semakin kita ke kiri, maka semakin kecil. Nah, sama dengan energi aura karisma. Orang berkarisma kok bisa memancarkan energinya? Karena ada setelannya. Jadi, kita boleh nyetel sedikit, kita boleh nyetel banyak. Karena di dalamnya ada elemennya. Mirip seperti itu. Jadi Bapak Ibu, seperti setrika yang panas mengeluarkan energi, orang yang mengeluarkan energi karisma, itu juga ada rahasianya di dalamnya. Apa saja rahasianya? Kita simak yang berikutnya. Nah, kita coba bongkar satu persatu. Sebelumnya, supaya kita mengerti konsepnya dulu, saya ingin tanya di sini siapa yang pernah minum aqua? Ya nggak angkat tangan, serius nggak pernah minum aqua? Siapa yang pernah minum aqua? Oke, aqua botol ini ya. Berapa mili nih? 600. Kalau aqua seperti ini kira-kira berapa harganya? 3.000, 2.500? Ini belinya pasti di terminal, lebih mahal. Oke, 2.500, 3.000. Terus, kalau aqua ini isinya apa Bapak Ibu? Air ya. Kemudian saya tanya, siapa yang pernah minum air ini? Yang pernah aja, yang pernah. Waduh, angkat tangan semua. Yang nggak angkat tangan, pernah lihat nggak? Lihat aja, lihat deh. Kalau nggak lihat, pernah ya? Pernah. Barusan, ngenes banget Mbak. Udah baru lihat, barusan lagi ya. Gitu. Namanya siapa Mbak? Mbak Fira, kita kasih tepuk tangan untuk keberanian Mbak Fira. Terima kasih Mbak. Jujur itu salah satu potensi untuk berkarisma ya. Bapak Ibu, harganya kira-kira berapa yang equal? Ada yang tahu? 70. Ada lain? 25. Ini ketahuan di traktor ini. Beli sendiri nggak waktu itu? 25. Serius 25. Oh, belinya setengah ya? KW3 katanya. Ada air KW3, kasihan banget. Campur oplos. 50, 70 tergantung kita beli di mana. Kalau di restoran biasanya antara 35 sampai 50, kalau di hotel bisa 70 sampai 100 gitu. Tapi tahulah Bapak Ibu bahwa ini adalah air yang paling enak di dunia, paling enggak menurut saya. Kenapa paling enak? Karena mahal. Sedih banget ya kalau mahal jadi enak gitu. Saya ceritanya waktu itu saya ke restoran Italia di salah satu bilangan di Jakarta Selatan, daerah Pondok Indah. Masuk ke situ, buka menu. Disodorin menu kan? Mau pesan apa Pak? Saya lihat karena waktu itu nggak bawa duit banyak ya. Kan kalau di restoran kan harganya mahal-mahal ya. Ini restoran Italia lagi gitu kan. Saya lihat spaghetti 90.000, nggak terlalu lapar sih. Pizza 50.000, kayaknya ya lapar dikit lah gitu. Ayam goreng 25.000, ini lapar saya. Milih ayam goreng waktu itu. Chicken wing. Milih chicken wing. Dan ditanya minumnya apa? Otomatis karena biasa di kos-kosan dulu di kuliah, air mineral. Gitu. Tidak lama kemudian datanglah pelayannya membawa chicken wing dan air mineral dengan botol warna hijau. Langsung curiga, ini kok botol kelihatan lebih keren dari ayamnya. Langsung karena malu, mau nanya malu kan? Boleh minta menu lagi Mas? Oh silakan. Mau ngecek harga doang sebenarnya. Mati ayamnya 25.000, airnya 50.000. Larangan banyu nih. Akhirnya apa yang terjadi? Air itu menjadi air paling enak sepanjang sejarah. Karena sampai tetes terakhir saya nikmatin bener. Itu pun masih bonus Mas, botolnya boleh dibawa pulang. Ngenes gitu ya. Nah Bapak Ibu, apa yang membedakan air yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri? Kenapa yang di sebelah kanan dihargai lebih mahal dan di sebelah kiri Bapak Ibu dihargai lebih rendah? Kemasan, packaging. Oh ini bahasa Inggrisnya ya, packaging. Kemasan packaging. Habis ini kalau ada yang ngomong Indonesia lagi terjemahkan Bu ya. Oke. Ada lagi? Kadar kandungan mineral. Bahasa Inggrisnya apa Bu? Loh giliran susah nggak bisa. Mineral. Ya paling nggak ngomong Indonesia dengan logat gitu. Kadar mineral. Kadar mineralnya. Ada lagi?
Tempat beli. Biasa beli di terminal tadi kan ya, udah ketahuan. Enggak, dia beli Aqua dimasukin situ biar kelihatan keren. Ngomong-ngomong nih sahabat saya, makan saya celak, namanya Mas Taufik Mardian. Ada lagi? Apa yang membuat yang di sebelah kanan? Bentuknya, bentuk botolnya. Lebih seksi. Ini orientasinya kayaknya agak dipertanyakan ya. Barang dibilang seksi. Oh, lebih kelihatan curving. Ada lagi? Brandnya ada tempelan di situ. Ada lagi? Brandnya, yes Pak. Perception, bahasanya luar biasa. Perception. Persepsi orang terhadap itu Pak ya. Oke. Orang melihat itu lebih mahal karena persepsinya, brandnya, kemasannya, packaging, dan kandungan mineral. Nah sekarang tadi ada yang menarik, ada yang ngomong kandungan mineralnya. Airnya lah intinya ya. Sekarang saya tanya. Kalau misalnya yang kanan saya buka botolnya, saya taruh di air, di gelas. Krucuk-krucuk. Sebelah kiri saya taruh di gelas. Kemudian saya tuker, satu saya masukkan ke situ, satu saya masukkan situ, saya tutup, saya seal lagi. Orang tetap membayar lebih mahal sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang plastik atau yang botol? Yang botol. Padahal isinya, isinya sudah beda. Dituker. Artinya Bapak Ibu, orang pertama melihat itu dari luarnya dulu kemasannya. Tetapi, ada tetapinya. Kalau orang sudah tahu rasanya Equil, dia bisa membedakan taste-nya. Aqua dan Equil. Sehingga kalau diisi sama yang lain, dia tahu. Makanya Bapak Ibu, kemasan saja tidak cukup, tetapi juga perlu isi. Dalam bahasa sederhana, maka kita perlu 2C. C yang pertama namanya kontennya, isinya. Dan C yang kedua namanya konteksnya. Kemasan boleh indah, boleh bagus, boleh menarik. Tapi kalau isinya palsu dan isinya oplosan, orang tahu. Orang boleh menarik penampilannya, orang boleh elegan penampilannya, begitu diajak ngomong, nggak nyambung. 29 my age, misalnya. Misalnya tidak mengatakan apa-apa ya. Maka orang mempertanyakan, tidak mengatakan dia jelek atau enggak. Orang akan mempertanyakan. Oleh karena itu kita harus imbang antara konten dan konteks. Untuk belajar karisma, kita harus pahami dua hal ini dulu. Satu, kuatkan konten, dan dua, perbaiki konteks. Nah, apa saja sih unsurnya konten dan konteks itu? Kita akan lihat satu persatu. Kita sudah bicara, karisma ada 2C, konten dan konteks. Dari masing-masing 2 unsur ada 3 unsur lagi. Sehingga total ada 6 unsur. Dari masing-masing 1C ada 3P. Apakah itu? Yang pertama adalah namanya, sebelum saya tunjukkan dulu contoh orang yang pandai meramu konten dan konteks. Ada yang tahu ini siapa? Maaf. David Beckham. Seksi. Ada yang bilang seksi? Oh, Mas ya yang bilang ya tadi? Oh, bukan ya? Oh, langsung nggak ngaku. David Beckham. Profesinya apa? Pemain sepak bola. Tapi sekarang profesinya sudah bergeser ke sebelah kiri. Apa yang dilakukan David Beckham? Dia menguatkan kontennya sebagai seorang pemain sepak bola. David Beckham adalah satu orang yang bisa menendang dengan tendangan bulan sabit. Tahu tendangan bulan sabit? Ketika bola saya ke sana dan saya ingin menendang ke saya, David Beckham bisa melintirkan bolanya, muter dulu ke sana. Sehingga kiper tidak bisa menebak nih bola mau kemana gitu ya. Kalau saya berbalik, set sepatunya yang ke sana. David Beckham bertahun-tahun berlatih tendangan bulan sabit. Bahkan waktu itu ada di YouTube, dia bilang, itu ada tong 3, kamu bisa nggak masukin ke tong 3 itu? Bisa, dus, masuk semuanya. Tapi dia berpikir, kalau saya cuma bermain bola doang dan konten saya cuma pemain bola, saya tidak akan jadi siapa-siapa. Saya akan main di average pemain football player. Saya pengen jadi fashion athlete. Yang dilakukan setiap bertanding dia mengganti gaya rambutnya. Kontroversi. Mulai dari mohek, gundul, dikuncir, sampai botak. Dan dari situ kemudian di luar panggung, di luar lapangan, dia menggunakan baju-baju fashionable. Sehingga kemudian dia dikenal sebagai media seorang fashion athlete. Ujungnya, tibalah saatnya dia di-hire oleh Armani menjadi brand ambassador. Dan saat itu juga kekayaannya langsung melejit. Karena dia memainkan kontennya, pemain bola, tapi konteks saya seorang fashion athlete. Saya bukan cuma atlet, saya fashion athlete. Dan langkahnya diikuti sama yang ini namanya. Maaf yang agak auratnya sedikit terbuka, ini cuma contoh aja. Cristiano Ronaldo, lihat di sebelah kiri ini ya. Mukanya tuh hasilnya kayak gitu dia. Bahkan dia pakai giginya pun gingsul. Kemudian dia mengatakan, saya ingin mengikuti jejak David Beckham, saya ingin menjadi fashion athlete. Dia berlatih, tidak hanya bermain bola, dia berlatih fitness dan lain-lain, kemudian di-hire oleh Herbalife, dan kemudian di-hire oleh banyak Hermes dan lain-lain. Bacanya Hermes atau apa sih? Herme ya. Herme. Oh, pasti minumnya Equil ya.
Erme. Saya minumnya masih aqua soalnya. Erme. Oke. Apa? Terminal itu terminal. Itu nasi rames mas, bukan Hermes itu. Dia mengatakan saya ingin mengikuti David Beckham, maka kemudian dia jadi seperti itu. Nah, dalam konteks politik seperti apa ada juga contohnya. Ada yang tahu ini siapa? Benazir Bhutto, dulu adalah Perdana Menteri dari Pakistan. Tahukah Anda bahwa Benazir Bhutto yang kita lihat sekian lama di TV seperti ini penampilannya begitu muslimah, begitu cantik mulia tadi Bu ya? Ternyata tadinya dia adalah seorang jangkis. Dia menggunakan narkoba dan lain-lain ketika dia masih di New York. Tapi kemudian ketika balik ke negaranya dia mengatakan saya harus mengubah konteks saya. Saya belajar ilmu politik di New York, tapi saya harus balik ke negara saya sebagai sosok pemimpin yang dihargai. Maka saya mengubah penampilan saya. Pakai kacamata, pakai kudung. Ini orang mengikuti dia. Bayangkan kalau negara dipimpin oleh seperti ini, apa jadinya negara kita? Tidak dipercaya. Nah pertanyaannya, apakah selalu dari jelek ke bagus? Tidak. Ada yang kebalikannya. Ada yang tahu nih siapa? Gandhi Bapak Ibu. Mahatma Gandhi. Apakah siapa yang pernah lihat Gandhi dalam bentuk yang hitam putih? Ada yang pernah lihat? Bapak Ibu, Gandhi yang kita kenal memakai kain seperti orang naik haji. Dan semua itu yang muncul di internet. Tadinya dia adalah seorang lawyer yang sangat sukses, sangat kaya, sangat terkenal. Dan dia melawan penjajahan Inggris di level atas. Tapi kemudian dia sadar bahwa penjajahan bisa dikalahkan dari level bawah. Tapi kalau saya tampil sebagai orang yang elegan, saya tampil seorang lawyer, saya tidak akan diterima rakyat bawah. Jadi dia memutuskan melupas jubahnya, melepas dasinya, menggunakan kain, bahkan tidak pakai sendal. Untuk mengubah konteksnya. Begitu dia mengubah konteksnya seperti ini, orang langsung follow sama dia. Pengikutnya banyak banget jutaan. Itulah yang namanya permainan konten dan konteks. Nah, yang dilakukan Beckham, yang dilakukan Cristiano Ronaldo, yang dilakukan oleh Gandhi, dilakukan Benazir Bhutto, dan banyak leader di dunia, Steve Jobs, Obama, Mark Zuckerberg, dan lain-lain. Mark Zuckerberg kemarin baru kesini ya, ngomong-ngomong. Mereka juga menggunakan ilmu yang sama secara sadar atau tidak, yaitu menggunakan ilmu 2C. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu, yakinkah Bapak Ibu kalau Bapak Ibu itu sudah berkarisma atau punya potensi karisma? Siapa di sini yang merasa bahwa saya ini sebenarnya punya potensi karisma tapi belum dikembangkan? Siapa yang di sini merasa bahwa dirinya menarik? Siapa yang di sini merasa dirinya kurang menarik? Saya yakin nggak berani angkat tangan. Nah Bapak Ibu, ada satu video yang kita akan lihat bersama. Apakah sebenarnya kita ini punya potensi menjadi orang yang berkarisma atau tidak? Karena nanti kalau kita tidak punya mindset seperti ini, karisma begin in mind. Kalau tidak punya seperti itu, maka, ada apa nih mas? Kalau tidak punya mindset seperti ini, maka akan sulit untuk menerima materi berikutnya. Kita lihat video yang berikut. Jadi Bapak Ibu, apa pesannya dari video ini? Kadang kita tidak menghargai apa yang sebenarnya sudah baik dari diri kita sendiri. Kita merasa kita ini kurang layak untuk menjadi lebih menarik, lebih berkarisma. Dan yang datang berpasangan saat ini ataupun yang punya pasangan, saya minta Anda untuk berterima kasih kepada pasangannya. Paling tidak, pasangan Anda adalah orang pertama yang melihat kecantikan Anda. Dan menjadi orang yang kedua bisa melukis Anda lebih indah daripada Anda melihat sendiri. So yang bawa pasangan silakan ucapkan terima kasih. Yang belum bawa pasangan, ucapkan astagfirullahaladzim. Banyak-banyak. SMS juga boleh Pak. SMS mau minta pasangan lagi atau gimana? Menganggap yang samping pasangan. Kurang ajar. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Kita akan belajar yang namanya karisma, tapi kalau kita tidak punya keyakinan ke diri sendiri bahwa saya punya potensi untuk lebih memancar energi aura saya, energi karisma saya, akan sulit. Maka kita akan ubah dulu. Everything begins in mind. Semuanya dimulai dari pikiran. Kalau pikiran kita sudah blok, maka susah. Kalau pikiran kita sudah open, maka akan lebih mudah. Nah, kita akan belajar apa saja yang akan kita pelajari. Kita lihat di slide berikutnya. Kita sudah bicara tadi kalau karisma ada 2 unsur, yaitu C pertama yaitu konten, yang kedua konteks. Ada 3 unsur masing-masing. Yang pertama adalah olah proyeksi, kedua olah persepsi, dan ketiga olah potensi. Di konteks ada 3 unsur, 3P juga yang disebut sebagai olah penampilan, olah postur, dan olah perkataan. Saya akan jelaskan singkat apa artinya. Yang pertama adalah orang proyeksi. Bapak Ibu, orang yang berkarisma itu bisa memproyeksikan dirinya. Seperti sebuah proyektor yang ada di sebelah sini.
Orang berkarisma itu memproyeksikan dirinya lebih besar daripada dia sendiri. Sehingga gambar yang ditangkap sebagai orang lebih cerah dan lebih besar daripada proyektornya sendiri. Ini kelebihan orang berkarisma. Kemudian, olah persepsi, orang berkarisma pintar membuat persepsi. Sehingga orang lain berkata bahwa dia wow. Apakah beneran wow? Belum tentu. Tapi dia membuat persepsi itu. Kemudian, olah potensi. Orang berkarisma itu pandai mengolah potensinya. Kita tadi bilang kalau orang penampilannya oke tapi isinya tidak bagus, maka akan ketahuan, betul? Potensi artinya kita potensinya digali-gali sehingga dijadikan skill atau kompetensi. Dari potensi menjadi kompetensi. Konteks, olah penampilan. Orang berkarisma itu sangat jago mengatur penampilannya. Tidak harus elegan, tidak harus mahal, tidak harus kelihatan oke banget, tapi kelihatan pas dan pantas. Apa? Pas dan pantas sesuai konteksnya. Nanti kita akan pelajari sedikit. Olah postur, orang berkarisma itu sangat pandai mengatur posturnya sehingga dia kelihatan lebih oke. Kalau dia bawa panggung, mungkin saya jalannya seperti ini. By default saya jalan seperti ini, tapi begitu di atas panggung, sedikit mengubah postur maka akan terlihat lebih berbeda. Kemudian olah perkataan, orang karismatis itu sangat jago bicara. Kalau contohnya tadi kita sudah sebut waktu belum ada di ruangan, guru kita Pak Jamil Azaini, ini salah satu orang, kita tepuk tangan dulu untuk Pak Guru Pak Jamil Azaini. Salah satu orang yang sangat jago mengolah perkataan. Dia tahu kapan harus mengatakan ini, kapan harus nadanya tinggi, kapan harus rendah, kapan harus keras, kapan harus pelan-pelan. Karena kadang kalau kita pengen orang dengerin kita ngomongnya harus teriak. Tapi kalau orang pengen benar-benar dengerin kita harus berbisik. Betul? Jadi kita harus tahu kapan mengolah perkataan. Nah, di kesempatan ini kita tidak akan membicarakan lebih banyak. Di training atau coaching yang saya miliki akan ada lebih lengkap, nanti kita bisa diskusi. Cuman akan saya tunjukkan sedikit namanya olah proyeksi dan olah penampilan. Boleh? Singkat saja, apa sih yang dimaksud dengan olah proyeksi? Seperti proyektor tadi, olah proyeksi ada 3 unsur. Yang pertama, orang yang punya karisma itu hadir sepenuhnya. Dia kerasa ketika berada di ruangan, dia Mr. Right Here, Right Now. Siapa yang pernah ngomong dengan orang kemudian orangnya kelihatan kalau dia ngelamun? Pernah? Pernah, berarti dia tidak hadir sepenuhnya di situ dan akan terasa. Studi mengatakan bahwa orang yang tidak fokus hanya dalam waktu 1/17 detik orang bisa menangkap kalau dia nggak fokus. Matanya tiba-tiba seret, atau tiba-tiba handphonenya bunyi seret. Maka orang tidak menjadi hangat. Makanya biasa orang berkarisma kalau ngomong handphonenya ditaruh karena dia bisa kelihatan hadir sepenuhnya untuk satu orang. Yang kedua adalah orang yang berkarisma itu hangat. Ada caranya nanti kita latihannya, kita boleh nanti kita cek. Di kesempatan berikutnya, bagaimana menghadirkan aura hangat. Salah satunya simpel, kalau kita ngomong dengan orang, tatap matanya. Tipsnya adalah, kalau kita sulit menatap matanya, maka buat segitiga jidat, mata. Karena kan agak sungkan kadang melihat mata orang ya. Ketika kita memperhatikan mata dia, maka orang akan merasa bahwa kita hangat dengan dia. Kemudian kita tiru sedikit bahasa tubuhnya dalam bahasa biasa mirroring matching, dan pelajari sehingga menjadi otomatis. Orang yang karismatis itu biasanya otomatis. Orang begini dia otomatis begitu, tanpa diminta gitu ya. Itu namanya orang hangat. Yang terakhir adalah dia punya aura power atau kuat. Ini diasahnya dengan bahasa tubuh. Contohnya adalah dengan berdiri lebih tegak, kemudian dia berjalan dengan lebih pelan, bicara lebih pelan, posturnya ditinggikan, dan biasanya bisa diakali dengan pakaian. Kalau orang yang memakai pakaian-pakaian yang membuat pundaknya lebih bidang, maka proyeksi ditangkap oleh psikologis manusia, dia akan lebih kelihatan berkarisma. Itulah kenapa orang pakai jas biasanya dikasih ini. Pakai apa namanya? Busa. Oh, sepon, ya. Jadi orang berkarisma itu punya 3 karakter. Dia hadir sepenuhnya. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu, kalau diajak ngomong anak, langsung letakkan handphone. Diajak ngomong sama teman, perhatikan benar-benar fokus, tatap matanya. Dan tips, kalau misalnya kita kehilangan fokus, rasakan jari kakinya. Coba rasakan jari kakinya. Kerasa jempolnya di mana, kelingkingnya di mana? Kalau kita fokus di satu titik tubuh kita, studi mengatakan kita akan lebih fokus dengan yang lain. Begitu kaki ibu nggak terasa lagi, berarti ibu lagi fokus ke apa? Ibu lagi fokus ke yang lain. Jadi latihannya kalau ngomong sama orang, tekan jari kaki. Itu tips dari pakar karisma dari Massachusetts University, Institute of Technology, bukan musik. Nah, efeknya apa olah proyeksi? Singkat saja, 3-tiganya harus dipakai. Kalau orang cuman hangat dan powerful, maka dia kelihatan manipulatif. Orang kalau cuman hangat, kemudian hadir tapi dia powerful, kelihatan dominan. Kalau hangat dan dia hadir doang, nggak ada powernya, dia kelihatan flamboyan. Makanya ada istilah tebar pesona. Yang bagus adalah 3-tiganya dipakai. Ada hadir, hangat, dan kuat.
Makanya namanya pancar karisma. Soalnya Bapak Ibu sekarang sudah tidak zamannya lagi tebar pesona, sekarang zamannya pancar karisma. Tiga-tiganya dipakai. Nah itu salah satu, kita akan pelajari lebih banyak nanti di training-training berikutnya. Saya punya kelasnya, saya juga punya kelas coachingnya. Ada latihannya khusus hanya dalam waktu singkat bagaimana meningkatkan aura hangat, aura hadir sepenuhnya, dan aura power tadi. Nah olah penampilan apa yang di sini? Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, siapa yang pernah ke dokter? Pernah? Bapak Ibu kalau ke dokter yang lihat seperti ini percaya Bapak Ibu ini dokter? Dikasih obat percaya? Percaya. Ternyata begitu Bapak Ibu sudah dikasih obat, dia buka baju seperti ini. Bapak Ibu percaya? Tidak percaya. Karena apa? Karena konteksnya berbeda. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang namanya penampilan itu penting. Nah penampilan itu ada unsur-unsurnya. Salah satu unsurnya adalah color matching. Nanti kemudian sesuai dengan konteks. Siapa tahu ini? Kate Middleton. Kate Middleton pandai memainkan konteksnya. Ketika dia menjadi putri Inggris memakai topi itu, ketika dia jalan-jalan ke negara Islam, dia menggunakan konteksnya. Salah satu yang berpengaruh adalah penggunaan warna. Nanti di training-training berikutnya kita akan ngomongin. Ada sekian color tone, kita akan memilih warna mana yang paling cocok dengan kita yang menguatkan aura kita. Karena seringkali kita salah warna malah kita redup sebenarnya. Nah itu ada cara-caranya nanti. Selain itu untuk yang pakai hijab juga ada ilmunya, mix and match. Karena kan kalau pakai yang putih doang kan dikira mukena mau sholat ya. Gitu. Nanti ada mix and match-nya juga. Ada yang mau modern, ada yang mau syar'i ada juga. Nah kurang lebih seperti itu. Dan kemudian nanti juga akan belajar namanya postur. Tiap orang punya tipe tubuhnya masing-masing. Salah baju kelihatan kurang menarik. Siapa yang pernah beli baju begitu dilihat di toko bagus banget, begitu dipakai kok enggak banget? Pernah? Nah itu salah satunya. Ternyata baju di situ tidak sesuai dengan postur kita. Ada semuanya di situ. Nah, nanti kita akan bahas lebih banyak. Insya Allah ada sesi tanya jawab dan ada sesi kelas berikutnya. Nanti kita akan juga ajarkan sharing beberapa tips and tricks gitu tentang bahasa tubuh. Tapi kurang lebih untuk mempelajari ilmu karisma maka kita harus percaya begin with mind. Begin dengan pikiran dulu. Dan kemudian kita aplikasikan 2C tadi. Yang C yang pertama apa namanya tadi? Konten. Dan C yang kedua adalah konteks. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau ingin menjadi pribadi dan sosok pemimpin berkarisma, maka kuasai 2C tadi. C yang pertama adalah apa? Konten. Dan C yang kedua adalah? C yang pertama adalah? Dan C yang kedua adalah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Alif ya, Mas Alif, silakan. Mic-nya. Silakan sebutkan nama dulu agar kenal dan juga ingin bertanya kepada siapa. Tes. Bila kamu salah mic. Mic-nya Roma Irama ini ya. Salah mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berusaha harismatik. Nama saya Alif, saya dari Kudus, Jawa Tengah. Sengaja hadir untuk menyaksikan para trainer hebat di sini. Pertanyaan saya untuk Bapak Fai Irfanto. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah, Mas, ya, oh ya, belum menikah ya? Bukan rahasia. Mas Fai, adakah pengaruh gaya bicara atau logat terhadap karisma? Karena saya sering mengalami ketika saya berbicara dengan seorang, logat Jawa saya itu kadang-kadang secara otomatis keluar. Dan ketika saya menahan logat itu biar nggak keluar misalnya, dibuat-buat kayak gini, ini anak agak dibuat-buat ya. Ketika saya ngomong, saya akan bertanya, itu agak dibuat-buat. Tapi sebenarnya aslinya medok saya itu. Nah, kadang-kadang itu otomatis akan keluar. Nah, apakah ketika kemudian saya keluar aslinya dengan medoknya, apa karisma itu akan berpengaruh dengan yang saya ajak bicara? Seperti itu. Yang kedua, saya ingin bertanya dengan Mas Aris Ananda. Apakah yang namanya kreativitas itu selalu orisinil, Mas? Yang kedua, kalau misalnya ATM, apa itu termasuk kreativitas? Nah, karena saya ini ahlinya ATM, Mas, ya, amati, tiru, modifikasi. Baik, terima kasih. Itu pertanyaan saya untuk Mas Fai dan Mas Aris. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Alif yang sudah bertanya. Ya, selanjutnya siapa yang ingin bertanya? Kalau sudah dari belakang kita geser ke depan dulu. Kita geser ke depan. Silakan Ibu sebutkan namanya siapa dan ingin bertanya kepada siapa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Hidriana dari Bekasi. Dari Bekasi. Saya seorang guru. Saya seorang guru di MAN 1 Kota Bekasi. Kebetulan sekolah kami berada di pinggiran Kota Bekasi, di mana kebanyakan siswa-siswinya itu dari pinggiran-pinggiran, dan kita sering berhadapan dengan orang tua yang pada dasarnya secara materi ada, tapi pada tingkatan pendidikan mungkin karena ada di pinggiran, kita bisa baca gitu ya Pak ya. Berangkat dari sebuah pengalaman ketika saya menerapkan sebuah aturan, jam 7 gerbang harus ditutup. Terserah anak kesiangan karena di rumah atau karena di perjalanan. Itu sebuah aturan yang memang saya dikatakan kata orang secara wajah lembut, tapi ternyata galak gitu ya. Itu ya mungkin suatu ketika ada orang tua komplain dan dia berpakaian baju Pemda, ternyata bapak tersebut bekerja sebuah PNS di DKI. Dia komplain ketika anaknya kesiangan dan tidak boleh masuk. Akhirnya dia minta masuk sendiri, marah-marah dengan piket. Piket berbagai alasan tidak bisa menangani. Akhirnya seorang piket mencari saya, Bu Nina tolong ini ada bapak marah-marah gitu. Silahkan suruh masuk ke ruangan saya. Saya suruh masuk, Bapak ada masalah apa? Gitu, saya dengan beliau, Bu saya tidak suka dengan aturan seperti ini. Ibu tidak tahu anak saya kenapa kesiangan. Saya tidak tahu Pak, karena aturan kan Bapak sudah tahu. Saya tidak tahu alasan apa. Ketika itu dengan si Bapak marah-marah terus, saya biarkan dia mengeluarkan emosinya. Hanya saya katakan, Bapak, saya telah diberi amanat oleh Bapak untuk mendidik anak Bapak di sini. Saya ingin terbaik untuk anak Bapak di sini. Gitu. Selama itu setelah ngobrol sampai selesai, akhirnya beliau minta maaf, gitu ya. Artinya di sini secara karismatik, gitu ya. Saya pun mohon maaf baru kali ini ikut acara seperti ini, Mas. Karena diajak dengan Miss Yeti. Luar biasa ya. Luar biasa tadi. Kebetulan di sekolahan saya ada guru pengganti PKL, akhirnya Bu Nina ikut yuk, ada acara ini, hayo deh, pengen tahu kayak gimana gitu ya. Akhirnya coba ikut, ternyata sangat menyentuh dari semua trainer di sini. Dan baru kali ini, terus terang saya baru kali ini berkumpul atau bisa bersilaturahmi dalam acara seperti ini gitu ya. Dan makanya saya ucapkan terima kasih kepada Miss Yeti yang sudah ajak saya ke sini gitu ya. Itu, bahkan ketika ini Mas, anak-anak tuh saya takut dengan saya sebelum bicara dia sudah takut duluan gitu ya. Bahkan ketika ini training service berkata, Bu, Ibu tidak bicara pun anak-anak sudah takut. Memang wajah saya menakutkan ya Mas ya gitu kan. Satu sisi lagi, teman saya sekolah di situ, termasuk anak Bu Yeti juga sekolah di sekolah itu. Saya sering main ke rumahnya. Di rumahnya kita happy gitu ya. Ketika dia masuk ke sekolah kami, ternyata dia tegang ketemu saya di sekolah gitu. Akhirnya dia bercerita kepada ibunya, "Mah, kok tantenya itu kalau di rumah dia orangnya cool, baik, keibuan. Di sekolah dia menakutkan kayak herder gitu kan." Oke. Itulah Kalau itu. boleh pertanyaannya apa nih Bu? Mau Nah, ditunjukkan kepada pertanyaan siapa? ya gini. Artinya itu saya bisa mengkondisikan dengan usia anak-anak gitu, Pak. Sementara di situ ada rekan kerja. Ada rekan kerja saya. Kadang saya yang menjadi problem dalam diri saya tuh belum bisa menguasai atau belum bisa mempengaruhi gitu. Kadang-kadang ketika saya diberikan kesempatan untuk berbicara dengan teman-teman, ada sebuah rasa
ini senior saya. Nggak enak gitu Bu ya? Ada Ya. rasa nggak enak? Ada rasa nggak enak. Oke. Ini senior saya. Ya Ya. mungkin disinilah permasalahan saya yang apa ketika itu yang harus saya Bagaimana manage terus. bagaimana rasa menghilangkan itu Bu ya? Bagaimana untuk menghilangkan biar terhadap senior saya Oke. bisa juga bisa diakui atau apa ya gitu bahasanya. Ya mungkin itu aja. Oke. Adapun boleh dengan Pak Baik, Mas Irvanto ataupun dengan Mbak Mayang, Mbak Maya. mungkin itu Ya, aja. oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Dan satu lagi kesempatan saya berikan khusus untuk yang bertanya kepada Mbak Mayang. Nah, khusus untuk yang bertanya kepada Mbak Mayang. Oke, ada? Silakan. Oh, udah kepilih Bu sebelah sini. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari hati, Mbak. Ini. Oke, saya Hen dari Bandung. Bagaimana kita menghadapi rasa jengkel ya, dongkol, ketika ada komplain dari klien, yang komplainnya itu sakitnya di sini, Bu. Oke, pengalaman saya sudah mencoba berdamai sebetulnya dengan itu, tapi kadang sekian waktu perasaan jengkel ya sakit kadang muncul, Bu, seperti itu. Nah, mungkin sudut pandang dari Hearty Service seperti apa ya menghadapi hal seperti itu? Oh, menghadapi hal-hal yang begitu ya. Nah, oke. Rasa komplain. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk 3 orang penanya kita. Nah, kita sudah punya 3 orang pembicara di depan. Siapa dulu yang ingin menjawabnya? Dari Mas Fei, Mbak Mayang atau Mas Arif? Ya, saya dulu. Oke, Mas Fei. Tadi pertanyaannya Mas Alif ya. Oh ya, apakah logat berpengaruh dengan karisma gitu ya pertanyaannya. Sebenarnya yang lebih berpengaruh itu namanya tonalitas, Mas. Yang namanya logat itu kan ada tonalitas tertentu dan penekanan. Kalau dalam training nanti akan diajarkan bagaimana ada 4 komponen ketika kita berkomunikasi, 4V1K. Pertama, nanti di V-nya yang kedua ada visual sama voice. Nah, voice itu ada 24 tonalitas. 24 ini akan menentukan kita didengerin sama orang atau enggak. Orang akan duduk sama kita atau enggak. Contoh paling sederhana, kalau kita nada kita naik, maka yang diterima oleh otak adalah pertanyaan. Kalau nada kita datar, maka informasi. Kalau nada kita turun, maka perintah. Contohnya, misalnya, saya bilang, Mas Alif sudah mandi. Datar, cuman pernyataan ya. Tapi kalau saya tanya, Mas Alif sudah mandi? Yang ditangkap sama otaknya Mas Alif adalah pertanyaan. Saya kalau tanya, Mas Alif sudah mandi. Itu sebuah perintah. Mas Alif menerima sebagai, oh aku ini sebenarnya disuruh mandi. Nah, logat itu kadang berkaitan dengan tonalitas tertentu. Memang ada penekanan-penekanan di logat-logat tertentu. Contohnya saya memberi training orang Ambon gitu ya, kemarin ngomongnya, saya tidak bisa, gitu kan ya. Nah, tetapi yang kita ajarkan adalah tonalitas di mana kita harus menekankan. Selain itu nanti ada juga namanya the power of pause. The power of pause itu tiap orang berbeda. Power of pause itu akan membuat orang mengikuti kita. Contohnya kalau kita ngomong, saya akan ngomong ke Mas Alif misalnya. Apapun logatnya kalau saya ngomong, Mas Alif tolong diam. Dibanding dengan ngomong, Mas Alif tolong diam. Maka power yang pertama akan lebih kelihatan daripada yang kedua, apapun logatnya. Saya contoh misalnya, Mas Alif diam, pakai logat Jawa. Mas Alif diam ya, pakai logat Sunda. Nggak masalah, yang penting ada tonalitas dan pause-nya. Nah nanti kalau Mas Alif ingin belajar, boleh nanti kita belajar. Pas kebetulan nanti tanggal 8 kita mau ada training, salah satunya kita membahas 24 tonalitas itu. Itu sering dipakai sama Joel dan Barefoot namanya untuk closing sales. Tanggal 8, nanti di depan ada informasinya di meja situ, yang lain juga boleh join nanti. Terima kasih. Menjawab Mas? Thank you. Terima kasih Mas Alif. Kalau Mas Alif punya istilah apakah sebuah produk kreatif harus orisinal, berdasarkan pendekatan tadi saya lebih menyukai kata harus berbeda kan. Ada action, ada connection, ada deviation. Jadi pada dasarnya saya tidak menyukai pendekatan ATM. Pada dasarnya ATM itu adalah upaya untuk mau gampang mengenai connection. Ya, jadi kita punya lihat ada kelebihan, kita bedakan dikit, ada deviation dikit, sudah menjadi sebuah produk yang mungkin lebih. Tapi tetap ujung-ujungnya dia menjadi pengekor sebenarnya. Kita mau memilih sebagai sebuah masterpiece yang kemudian ditiru, atau kita meniru masterpiece. Problemnya selalu situ. Jadi kalau kami di Creative Product Development berusaha menghadirkan masterpiece. Kita pingin tiru seperti Mercy.
Mercy ditiru dimanapun, di Cina dia nggak pernah menuntut secara hukum. Ditiru bentuknya, desainnya seperti apa, tidak pernah dia menuntut secara hukum. Tapi dia memproduksi yang baru lagi. Jadi selalu setiap kali ketemu action dan connectionnya, selalu ada deviationnya. Karena bagaimanapun ketika kita mempunyai masterpiece, pasti akan ada penirunya. Dan itu bisa sangat terlihat juga di industri TV kan. Program yang masterpiece kemudian ditiru banyak orang, dia mau menuntut penirunya atau mau bikin baru lagi. Bikin baru lagi. Karena dengan begitu kita sesuai dengan kita bahwa kita memang kreativitas itu adalah irisan dari action, connection, dan deviation. Jadi Mas Alif, sorry saya nggak setuju dengan ATM karena pada dasarnya itu adalah sebuah upaya yang mau gampangnya dengan kita meniru masterpiece. Nah kita maunya kita berharap itu dalam program ini kita akan menciptakan masterpiece malahan. Mudah-mudahan menjawab Mas Alif. Mas Alif, artinya tentu saja merubah itu adalah tugas mungkin yang di atas sih Mas Alif ya. Tapi minimal dari pengalaman beberapa kali teman-teman bisa dirangsang dengan pendekatan-pendekatan seperti katakanlah random words seperti tadi itu. Seringkali kita duduk berhadapan dengan sebuah perintah mengerjakan sesuatu, menghasilkan produk, kita menjadi tidak menghasilkan sesuatu karena kita nggak punya pancingan apapun kan. Ketika dipancing dengan kata-kata, kata yang bebas, jadi saya punya nanti ada toolsnya, ada namanya random words, ada 6 tabel, kita main dadu aja. Dari dadu itu kemudian keluar kata apa, katanya bisa aneh-aneh, bisa mercusuar, bisa selokan. Kemarin kita coba tes, itu keluar kata selokan. Selokan kesannya sesuatu yang buruk, jelek, segala macam, kotor-kotor ada di situ, bisa memancing sebuah ide juga, kenapa enggak? Hanya masalahnya itu tadi, ketika kemudian otak kita menjadi blank, perlu sentuhan klik aja gitu kan, yang sebenarnya setiap orang mempunyai potensi itu. Karena prinsip kita tadi sudah kita sepakati, prinsip dasar kita adalah kreativitas bukan dari lahir, kreativitas dari expertise. Bahkan seorang akuntan pun ada fakta-fakta yang menunjukkan dia bisa lebih kreatif dari akuntan yang lain, bukan berarti dengan memanipulasi angka sebenarnya. Tapi dia mampu menemukan gejala-gejala yang akhirnya dia bisa mengusulkan sesuatu dan itu menjadi ide baru. Dan itu yang membedakan dengan akuntan yang lain. Jadi saya tidak setuju kalau umumnya ada profesi-profesi yang kesannya jauh lebih tidak kreatif dibanding lain. Seakan-akan di dunia industri kreatif jauh lebih kreatif daripada katakanlah di profesi akuntansi yang sering disebut taunya cuma debit dan kredit aja. Ya, Mas Alif, saya tetap yakin prinsip dasarnya adalah bakat kreativitas bukan dari lahir. Kita akan mempunyai teknik yang kita sama-sama bisa rangsang itu untuk munculnya ide-ide kreatif. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Bu Nina untuk pertanyaannya. Mas Fai menitipkan ke saya karena satu guru satu ilmu, Bu. Ya. Jadi kalau untuk Bu Nina, kalau ada rasa nggak enak gimana ya? Itu memang butuh usaha, Bu. Yang pertama harus balik ke niat, sama dengan pertanyaan Mas yang dari Bandung tadi, kalau masih ada rasa jengkel gimana ya? Itu kan tentang hati ya. Berarti satu mungkin dari pikirannya, dari mind-nya belum bisa fokus ke hal yang memberdayakan diri. Bukan hal yang positif, karena positive thinking saja tidak cukup, feelingnya harus positif. Kita sering udah positive thinking aja deh, tapi kalau feelingnya belum positif, itu belum positive thinking. Di training mengenai hearty service, manage your mind, itu kita akan praktekkan satu-satu mengenali rasa dan membuang rasa. Maka satu harus bisa menemukan fokus yang baik sehingga kita bisa menerima. Kalau kita sudah bisa menerima, heart yang terakhir tadi, manage heart itu ada lagi, kami punya alatnya karena saya direkomendasi langsung dari HeartMath Institute California. Saya punya alatnya yang bisa mendeteksi apakah jantung kita sudah sehat atau belum. Dan ada tipsnya bagaimana membuat itu menjadi optimal. Dan untuk Bu Nina khusus, apalagi Ibu seorang guru ketemu dengan banyak orang, hanya membetulkan hati saja tidak cukup, Bu. Ibu butuh usaha lebih. Alhamdulillah Ibu hari ini bergabung di sini dan kami membuka diri, Bu, komunitas Akademi Trainer. Tepuk tangan dulu dong untuk Bu Nina. Besok lusa, Bu, hari Jumat akan ada training yang namanya Wannabe Trainer.
di situ kita peserta diajari, di sini banyak alumninya, banyak testimoninya. Ibu nanti bisa follow di @academy_trainer Twitternya. Di sana kita diajari bagaimana sih berani tampil. Karena kalau rasanya nggak enak nggak berani tampil. Terus gimana sih caranya ngomong sistematis biar kita didengarkan. Terus bagaimana biar kita bisa bicara berpengaruh. Sehingga mau itu anak didik, mau itu orang tua murid itu bisa mengikuti kita. Maka masih terbuka saya rasa ya pendaftarannya betul ya? Di Wannabe Trainer nanti bisa menghubungi teman-teman di belakang Akademi Trainer. Trainernya langsung guru kami Pak Jamil Azaini, beliau hadir. Boleh Bapak saya minta, nah itu Bu. Wah itu. Nanti hari Jumat sampai hari Minggu Ibu, monggo kalaupun tidak ikut yang sekarang, boleh ikut yang berikutnya. Secara rutin ada. Terima kasih, semoga menjawab ya Mas dan Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk ketiga trainer kita atau ketiga pembicara kita. Nah, apa? Oke, nah saya akan berikan kesempatan untuk bertanya sepuas-puasnya kepada seluruh peserta yang hadir hari ini. Tapi setelah sesi ini berakhir ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah penampilan ketiga orang ekspertis kita pada sore hari ini. Ya, untuk menutup acara kita pada sore hari ini akan ada apresiasi yang diberikan kepada ketiga orang pembicara kita. Dan saya persilakan kepada Pak Indrawan Nugroho selaku founder dan juga mentor tempat untuk memberikan pengantar apresiasi untuk ketiga orang pembicara kita. Tepuk tangan dulu untuk Pak Indrawan Nugroho. Baik, luar biasa sekali ya. Tiga pembicara kita yang ada di sini. Beri tepuk tangan sekali lagi dong untuk mereka semuanya, sahabat-sahabat kita, para jawara dan bidadari yang sudah berbagi dengan kita selama hampir 3 jam ini. Dan ini sampai pada satu fase di akhir penghujung perjalanan kita ini, di mana kita nanti akan tunjukkan support kita, apresiasi kita, dan juga keyakinan kita bahwa mereka benar-benar sudah siap dan bahkan dalam proses untuk rise above the crowds. Untuk itu yuk kita semuanya berdiri, teman-teman semuanya, sebagai bentuk penghormatan kita, dukungan kita, dan keyakinan kita. Saya akan mengundang nanti beberapa kawan-kawan sahabat yang nantinya saya undang ke depan untuk bisa berikan testimoni, kesan tentang kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang ada di depan, dan kemudian mewakili kita semuanya memberikan doa dan apresiasi. Ya, karena kita percaya ini adalah awal dari sesuatu yang besar yang mereka akan ciptakan nanti untuk dirinya, untuk keluarganya, dan juga untuk masyarakat sekitar. Saya ingin mulai dulu dari yang tampil pertama, yaitu Mas V. Mas V luar biasa, karena dari awal bertemu dengan beliau, kita mencoba untuk merumuskan sama-sama. Saya bantu dengan pertanyaan, apa sebenarnya sih yang jadi khasnya beliau? Apa sih sebenarnya menjadi kekuatannya beliau? Dan beliau akhirnya menemukan sesuatu yang luar biasa, yaitu kata karisma. Dikawinkan dengan leadership. Jadi kalau ikut ilmunya Mas Aris tadi, ya, menggabung-gabungkan, dan akhirnya dari kombinasi karisma dan leadership itu, beliau berhasil menemukan sesuatu yang sangat original. Sesuatu yang saya yakini juga menjadi sebuah masterpiece. Betul ya? Betul ya? Dan karisma ini ternyata bukan cuma sekedar ilmu, tapi sesuatu yang ternyata udah hidup dalam dirinya dia. Sehingga kalau ketemu sama dia, ngobrol sama dia, nggak ada satu orang pun yang nggak terpesona. Dan kita semua tadi terpesona dengan dia, betul ya? Tepuk tangan sekali dong untuk V. Irvanto. Dan untuk mewakili kita semuanya, memberikan testimoni tentang dia, dan juga nanti memberikan apresiasi dan dukungan, saya ingin undang sahabat beliau Mbak Rima Ulfia untuk bisa hadir ke depan. Terima kasih Mas Indra. Mas Fai dan teman-teman semua, kita semua bahagia sekali menjadi saksi nyata bahwa seperti apa seorang trainer yang barangkali satu kata yang cukup lengkap mewakili apa yang sudah kita saksikan tadi adalah berkelas. Setuju? Ya. Baik, sepanjang saya mengenal Mas Fai, saya tahu betul bagaimana beliau mempersiapkan secara sangat cermat. Perhatiannya terhadap detail sangat luar biasa, bahwa apa yang kita lihat sebentar itu tadi adalah kumpulan dari perhatian yang sangat sungguh-sungguh pada persiapan yang sangat luar biasa, kemudian juga sangat nggak mau sembarangan, semua harus jelas sumbernya, referensinya harus kredibel dan seterusnya, dan saya sangat meyakini bahwa hal yang sudah dipersiapkan sangat lama itu dengan kesungguh-sungguhan dan komitmen yang luar biasa untuk mengubah dan beri impact pada titik yang sangat berkelas pasti akan menjadi sebuah momen yang luar biasa bagi Mas Fai ketika rise above the crowds nanti. Jadi terima kasih, I'm crossing your path dan menjadi salah satu jalan dan momentum
ketika Mas Fai mau siap tinggal landas menjadi seorang trainer yang berkelas. Selamat Mas Fai. Dan saya mengundang Mbak Rima mewakili kita semuanya untuk memberikan token of faith sebagai dukungan dan doa dan keyakinan kita bahwa Mas Fai Irvanto rise above the clouds. Oke, baik, sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Fai Irvanto. Yang kedua tampil hari ini adalah Mas Aris Ananda, seseorang yang saya dulu pertama kali tahu beliau adalah sebagai praktisi di dunia televisi, dan memang ternyata sampai sekarang pun masih jadi praktisi. Cuma satu hal yang menarik dari beliau adalah beliau merasa bahwa kalau hanya menjadi praktisi ada sesuatu yang bolong, ada sesuatu yang kurang. Dia merasa bahwa pengalaman 20 tahunnya ini adalah sesuatu yang berharga yang jika diberikan pada orang lain, di-sharingkan, maka bisa menggulirkan satu semangat kreatif yang luar biasa. Indonesia sudah dikenal sebagai bangsa yang kreatif sesungguhnya. Cuman memang masih banyak yang minder, masih banyak yang nggak yakin, masih banyak yang belum tahu tekniknya. Dan saya bangga bisa menemani perjalanan beliau untuk bisa merumuskan satu modul yang juga saya percaya menjadi original masterpiece. Ya, dengan rumusannya, polanya yang simple dan sederhana sampai menjadi prototipe, sampai kemarin sudah dijalankan dengan pesertanya dan dapatkan testimoni yang sangat bagus. Maka saya percaya, kita semua percaya bahwa ini adalah satu awal yang luar biasa baiknya, sehingga beliau nanti bisa berikan manfaat lebih luas, menjadikan bangsa ini lebih kreatif dan bisa bersaing di kancah internasional. Tepuk tangan untuk Mas Aris Ananda. Dan untuk mewakili kita semuanya teman sahabat, memberikan testimoni dan juga dukungan, saya undang Mas Beniko Kusuma Giri, sahabat dari beliau. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Beniko. Terima kasih pada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sejahtera. Terus terang nih saya juga sangat bangga sekali. Awalnya saya diundang oleh Mas Aris ke sini. Ini juga dalam rangka untuk memberikan wawasan kepada saya, khususnya untuk bidang kreatif ya. Memang pada dasarnya saya juga ingin sekali sebetulnya tertarik dengan hal-hal yang sifatnya kreatif. Nah kebetulan sekali sebetulnya dari sejak pertama kali saya dan Mas Aris ini bertemu itu tahun 90 sebetulnya. Jadi pada saat saya melamar di UI, kebetulan saya di UI dan awalnya juga Pak Mas Aris juga di UI, itu di suatu majalah. Jadi kita sama-sama di redaksi. Waktu itu Mas Aris memang sebagai bos saya sebetulnya. Artinya dia sudah lebih awal, saya anak buahnya, dan saya banyak belajar memang dari Mas Aris. Dan sejak berjalannya waktu, akhirnya Mas Aris mungkin ingin mengembangkan diri yang lebih baik lagi, ke tingkat yang lebih baik, dan saya masih tetap di tempat yang lama. Jadi saya sebetulnya sangat yakin sekali sejak Mas Aris pindah dari tempat bekerja saya, dia akan lebih berhasil lagi, dan ternyata memang betul. Jadi pada saat saya tahu beliau di beberapa televisi, saya udah yakin dia banyak idenya memang, dan dia banyak dan sangat kreatif sekali. Dan saya yakin kedepannya semoga Mas Aris akan lebih baik lagi dan akan lebih profesional lagi untuk kegiatan kreativitas ini. Terima kasih. Dan mewakili kita semuanya, para sahabat Mas Aris, mohon kesediaannya untuk bisa memberikan token of faith sebagai dukungan dan doa kita dan keyakinan kita bahwa Mas Aris Ananda benar-benar akan rise above the crowd, memberikan manfaat luas, menjadikan kita semua lebih kreatif. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir yang tampil gak kalah menariknya, yang memukau kita semua adalah Mbak Mayang. Pertama kali saya ketemu dengan Mbak Mayang, satu impresi yang saya miliki adalah dia orangnya akrab, fun, dan juga suka bercanda. Dan saya rasa teman-teman yang sudah lama mengenal beliau dan baru ketemu hari ini juga punya pandangan yang sama. Betul apa enggak? Yang bisa menjadikan suasana kelas menjadi lebih cair, lebih ringan, belajar juga lebih enak, dan akhirnya ilmu itu tanpa kita sadari masuk dalam diri kita.
Waktu pertama kali saya ketemu dengan Mbak Mayang, sebenarnya beliau sudah jadi trainer. Modul sebenarnya sudah ada. Sudah diberikan kepada beberapa klien. Tapi beliau merasa bahwa ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang perlu disempurnakan. Dan semangat untuk belajar, untuk nggak takut ngoprek-ngoprek yang sudah ada. Punya nyali untuk membongkar ulang lagi sesuatu yang sebenarnya sudah laku. Kenapa? Karena didasari oleh satu keyakinan bahwa I can do more. I can create a much better mojo. I want to give the best I can be. Spirit itu yang kemudian memancing saya untuk hampir setiap bulan Jakarta, Surabaya, selain ketemu Mas Alif, Bukas gitu ya. Surabaya, Jakarta, Surabaya gitu kan. Tiap kali ke sana makan rujak cingur gitu ya. Yang hobi gitu saya. Dan saya bangga hari ini karena saya melihat dari sisi konten, delivery, Mayang telah tumbuh menjadi seorang trainer yang benar-benar bisa kita katakan rise above the crowds. Dan mewakili kita semuanya, saya undang guru kita bersama dan juga sahabat kita bersama, Kek Jamil Azaini, untuk memberikan sambutan. Dan kali ini Kek Jamil mohon pertama kepada Mbak Mayang dan juga kepada dua sahabat kita yang ada di sini. Silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama ketemu dengan Mbak Mayang ngasih buku kepada saya. Judulnya Service adalah nama tengah saya. Kan itu dalam bahasa Inggris saya susah mengucapkan. Saya sangat cinta dengan Indonesia. Ya. Saya baca bukunya, saya oprek-oprek, saya beri komentar, saya diskusi dengan istri saya. Kata istri saya, ini bukunya perlu dirombak. Ya. Dan kata service itu cocok banget. Ya, kenapa? Saya ketemu bukan waktu saat trainer bootcamp. Setiap ada kegiatan saya ajak untuk jadi fasilitator. Jadi saya ngamati bagaimana perkembangan Mbak Mayang. Saya sudah ketemu dengan suaminya, saya sudah ketemu dengan keluarganya. Jadi apa yang disampaikan Mbak Mayang bukan hanya sekedar teori. Dia mempraktekkan dalam kehidupan, dia mempraktekkan dalam keluarganya, dan dia mempraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Maka saya yakin Mbak Mayang akan jadi trainer hebat ke depannya. Pikirannya positif, kata-katanya terpilih, dan saat kemudian orang jenuh dia bisa menghidupkan suasana. Dan rule-nya jelas. Wajahnya cantik, suka ada yang menggoda. Dan dia punya rule. Saya sudah punya suami, dan suami saya tentara. Nah, semuanya takut. Ya. Sehingga saya sangat yakin Mbak Mayang bukan hanya sekedar pintar dalam memberikan training, pintar menulis buku. Insya Allah saya sudah membaca bukunya. Dan saya yakin bukunya juga akan menjadi bukan hanya bestseller, tapi mega bestseller. Ya. Jadi teruslah bergerak Mbak Mayang. Anda punya bekal yang diberikan oleh Allah luar biasa. Dan bersyukurlah kepada Allah. Karena jarang-jarang trainer itu lengkap. Cantik, pinter, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya sadar diri, saya kan kurang tampan. Ya. Tapi alhamdulillah laris juga. Nah, saya yakin Mbak Mayang jadi laris. Dan ini kalau sudah punya semangat, dia itu nggak mau nyerah. Kalau ada trainer bootcamp atau kemudian ada WBT dia jadi fasilitator, dia ingin yang terbaik. Bahkan kita mengadakan kompetisi siapa yang bisa trainingkan on. Terbaik, terbanyak di seluruh Indonesia, Mbak Mayang pemenangnya. Ya. Jadi kalau nggak ada hambatan, insya Allah Mbak Mayang akan tampil dengan saya di luar negeri. Sekarang sedang di set, ya. Kalau nggak ada halangan, tampilnya bertiga, saya, Mbak Mayang, dan Maher Jen yang di Korea. Ya. Tapi ini masih diurus oleh Kedubes dan oleh teman-teman BPD Alfa. Mudah-mudahan doakan jadi. Ya. Selamat Mbak Mayang. Iya. Dan kemudian kalau kepada Mas Fai, ya, Mas Fai dulu ya. Mas Fai sejak pertama ketemu saya sudah tergoda. Mungkin karena penampilannya ya. Sudah oke gitu ya. Penampilannya ya. Walaupun saya berulang kali nawarin jodoh, nggak mau juga dia ya. Karismanya sudah ada, bekalnya juga sudah ada, dan dia tidak pelit dalam berbagi ilmu. Dan itu semakin menurut saya semakin meningkatkan karismanya. Karena menurut saya seorang trainer bekalnya bukan hanya ilmu. Kalau istilah guru saya, seorang trainer itu harus punya tendangan energi. Tendangan energi itu apa? Aktivitas sosial yang dia lakukan yang dia tidak minta bayaran. Yang dengan itu ucapannya menjadi kekuatan, tindakannya menjadi suri toladan. Dan Mas Fai kalau berbagi ilmu dia tidak saya. Maka saya sudah sering tampil dengan trainer-trainer yang katanya terbaik di Indonesia. Dan saya yakin hari ini saya melihat penampilan Pak Mas Fai lebih baik dibandingkan yang pernah tampil bareng saya. Jadi jangan ragu, hanya pasti kalau ketemu saya akan saya tanya, mana bukunya, mana bukunya, mana bukunya.
dan mana jodohnya? Kalau jodohnya dia sudah kasih tahu ke saya, insya Allah ada gitu ya. Tapi nggak jelas namanya siapa ya. Buku karena memang salah satu ciri Academy Trainer lulusannya diwajibkan untuk nulis buku ya. Supaya apa? Ketahuan idenya brilian atau tidak. Jadi ilmu itu tidak cuma gatuk lukui, ambil sana, ambil sini, ambil sini. Kita perlu tahu aslinya. Dan Mas Fai sudah punya aslinya, tinggal dituangkan dalam buku. Pasti saya punya grup WhatsApp sama beliau. Setiap ditanya bukunya sampai mana, dia jawabnya pura-pura tidak membaca, pura-pura menghindar. Tapi saya yakin mudah-mudahan tahun ini jadi target selesai. Dan begitu Anda buku keluar, Anda akan meningkat lebih tajam. Selamat buat Mas Fai ya. Mas Aris ini dulu waktu ikut trainer bootcamp ini saya bingung. Ini orang TV kok ikut trainer bootcamp? Ya, makanya apa? Karena kebetulan kelompok putrinya, anggota putrinya kurang lengkap, saya masukkan dia di kelompok putri. Masih ingat ya, Mbak? Saya ingat, waduh begitu masuk, wah salah ini. Kelompok putri, makanya sampai sekarang masih lemah lembut aja ngomongnya. Mungkin pengaruh trainer bukan beberapa tahun yang lalu ya. Jadi materinya kekuatannya oke, materinya kuat tadi ya. Hanya mungkin perlu terus dilatih berkaitan dengan deliverynya, dan kelihatannya setelah ini harus sering bertemu dengan saya ya, karena materinya saya dengerin oke, kreatifnya oke. Dan kalau orang isi kreatif, maka gerakannya pun harus kreatif. Tadi mungkin perlu ditingkatkan, dan saya yakin kalau itu karena trainer kreatif juga masih jarang, bukunya sudah keluar, dan insya Allah begitu deliverynya bagus, Mas Aris akan jadi trainer luar biasa juga ya. Jadi hari ini kita sudah disuguhkan oleh trainer-trainer yang luar biasa, tinggal kuncinya satu. Trainer yang hebat itu tidak mau lelah latihan. Trainer yang hebat itu seperti lautan. Lautan itu menampung banyak air karena tempatnya rendah. Trainer yang hebat itu dia rendah hati, terus mau belajar dan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Jamil silakan mewakili kita semuanya, para sahabat, untuk bisa memberikan token of faith kepada Mbak Maya. Dan sekaligus difoto. Oke. Oke, baik, tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk ketiga jawara dan bidadari kita. Dan semoga kita semua yang ada di sini bisa ikut nanti mengambil andil membuat perubahan untuk bangsa ini dengan profesi apapun yang kita jalani. Terima kasih untuk hadirannya, semoga manfaat. Sampai jumpa lagi di Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan. Persembahan dari kami, inilah 3 orang expert kita pada sore hari ini. Bagi Anda semua yang ingin berkonsultasi atau mengobrol jauh lebih banyak dengan para pembicara, silakan melakukannya setelah sesi ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila ada kekurangan dalam pelayanan kami dan juga ada kesalahan dalam dan kata-kata saya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di kesempatan yang lebih luar biasa. Kesempatan sukses mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi Anda yang berfoto bersama dengan para pembicara, dipersilakan untuk berfoto bersama di atas panggung. Silakan untuk berfoto bersama. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin berfoto bersama dengan para pemateri, silakan untuk naik ke atas panggung. Silakan untuk naik ke atas podium dan berfoto bersama.